Gue sanggup hajar 8 orang kayak lu sekaligus. Mau lawan kami berdelapan yakin lu? Nona sepertinya Li Jun bakal babak belur. Saya pernah dengar nama Bang Bao ini. Dia petarung andalan di geng Naga Biru. Dia jago sanda dan tinju. Dua kroconya itu juga bukan orang sembarangan. Mereka itu orang sadis yang bisa lawan 10 orang sendirian. Cepat panggil kepala penjara buat hentikan mereka. Baik. Tunggu dulu. Coba lihat ke bawah. Cuma segini kemampuan lu mau lawan kami berdelapan. Bocah tadi gue cuma lengah doang. Urusan kita belum kelar. Tunggu sebentar, tadi gue udah ngalah lo sama kalian. Lu yakin masih mau lanjut? Lu pikir gue takut hah? Serang. Bang Bao dia jago banget. Kayaknya gue nggak bakal menang lawan dia. Bos hebat. Bos hebat. Bang Bao nggak apa-apa kan? Cuma segitu doang bos hebat. Bos hebat. Nona teman sekelas Nona ini ternyata jago banget. Pasti dia belajar bela diri dari SD ya. Setahuku. Sebelum masuk penjara dia sama sekali nggak bisa kungfu. Soal keahliannya yang hebat ini. Sepertinya dia belajar selama di penjara. Di penjara memangnya bisa belajar sama siapa di sana? Kalau itu saya kurang tahu. Tapi soal teman lamaku yang satu ini. Aku jadi makin penasaran sama dia. Bos hebat. Bos hebat. Jam berapa sekarang? Bos, jam 12. Sudah jam 12, waktunya bebas. Ah. Inilah aroma kebebasan. Fuer. Kau sudah belajar banyak keahlian dariku di penjara selama 2 tahun ini. Feng Shui dan geomansi, pengobatan dan ilmu Tao. Tapi kemampuan bela dirimu masih agak kurang. Besok guru akan pergi. Hari ini biarkan guru melihat. Apa ada kemajuan pada dirimu akhir-akhir ini, dasar bocah? Asal kau bisa menyentuh ujung baju guru. Guru akan memberimu hadiah besar. Benarkah guru? Tentu saja, mana mungkin guru membohongimu. Kalau begitu aku menyerang ya, majulah hiyah. Aduh, sakit sekali. Dasar bocah hebat. Ternyata selama 2 tahun ini kau menyembunyikan kekuatanmu. Kalau guru tidak bilang akan memberimu hadiah besar, apa kau berencana merahasiakannya terus? Bukankah ini ilmu menyembunyikan kemampuan yang guru ajarkan? Omong-omong guru, hadiah apa yang guru bicarakan tadi? Nih. Guru sudah menyiapkan seorang istri untukmu. Bagaimana, cantik kan? Alamatnya ada di balik foto. Wah. Li Jun. Benar-benar kamu rupanya. Kita bertemu lagi. Kau ketua kelas. Sekarang kau sudah tumbuh jadi cantik sekali. Li Jun, kamu mau pergi kemana? Bagaimana kalau aku antar kamu naik mobil? Boleh juga. Ah. Paman sepupu, sepertinya aku datang di saat yang tepat. Ayahmu bilang padaku kalau kamu ada di sini. Jadi aku sengaja datang untuk mencarimu. Tuan muda Qi, jangan panggil aku seakrab itu. Kita berdua tidak ada hubungan apa-apa. Bukan begitu, Xiao Zhu. Apa kamu salah paham terhadapku? Ayahmu jelas-jelas bilang kalau dia setuju kita bersama. Ayahku setuju.
Kalau begitu kamu saja yang pacaran sama dia, dan jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya pacar. Nah ini pacarku Li Jun. Paman muda jangan bercanda denganku. Dia kelihatan sangat miskin begitu. Sama sekali tidak pantas untukmu. Bocah ini meremehkan siapa sih? Lepaskan tangan kotormu itu. Kamu suruh lepas ya aku lepas begitu. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan cuma menciumnya, aku bahkan mau tidur dengannya. Biar kamu mati karena kesal. Berani sekali kamu merebut pacar Ki Dongjun. Ingat baik-baik ya. Aku ini tuan muda tertua keluarga Ki. Awas saja kamu lihat nanti. Sekarang sudah bisa lepaskan aku kan? Azu pinggangmu ramping sekali. Masih belum mau pergi. Bukannya tadi kamu bilang mau mengantarku pulang? Kamu jalan kaki saja sendiri. Hati wanita memang susah ditebak sedalam lautan. Bibi ternyata tidak datang menjemputku. Entah Bibi pindah kemana sekarang. Sebaiknya aku cari tunanganku dulu saja. Ini dia calon istriku. Aslinya lebih cantik daripada di foto. Sepertinya aku sungguh beruntung dalam percintaan. Ini aku. Halo tuan menantu, namaku Li Jun. Tamat riwayatku pertemuan pertama dengan tunangan malah memalukan begini. Benda apa ini? Empuk sekali. Dasar mesum bajingan. Nona dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja menyentuh dadamu. Nona jangan salah paham. Aku tidak bermaksud berbuat mesum. Kalian salah paham. Aku ini tunangan presiden Gu kalian. Berani-beraninya dia kurang ajar sama Bugu. Hajar dia sekarang. Astaga, aku kaget setengah mati. Apa semua cowok zaman sekarang memang sudah gila? Dasar brengsek sialan. Kalau sampai ketahuan siapa orangnya, tidak akan aku ampuni dia. Ya ampun Bugu kita ini kenapa lagi? Gara-gara si mesum brengsek itu tuh, sumpah aku takut banget tadi. Itu kan karena pesona Bugu memang terlalu kuat. Para pria sampai tergila-gila sama kamu. Kamu berani yang ngeledek aku. Halo Bugu. Laki-laki itu nekat menerobos masuk. Dia juga mengaku sebagai tunangan ibu. Tunangan suruh dia ngaca dan sadar diri. Suruh satpam hajar si brengsek itu sampai babak belur. Tunggu sebentar. Tunangan. Ternyata benar dia orangnya. Kenapa lagi sih? Aduh, gawat ini salah paham besar. Si brengsek itu sepertinya memang benar tunanganku. Kamu ingatkan dulu, waktu keluargaku menjodohkan aku itu. Halo. Barusan aku suruh satpam menghajar dia habis-habisan. Wah, gawat dong nasibnya. Ya ampun. Li Jun. Mataku tidak salah lihat kan? Pengawalku itu mantan pasukan khusus semua loh. Dia sendirian menghajar mereka sampai tumbang semua. Jadi Li Jun itu tunanganmu. Iya, begitulah. Ketemu lagi kita babi gendut. Li Jun kamu kan sudah punya tunangan. Masih saja berani kurang ajar padaku. Aduh, kenapa kakiku diinjak lagi sih? Dengar dulu Li Jun, walaupun kita memang dijodohkan, tapi kita kan belum terlalu mengenal satu sama lain. Bagaimana kalau kita jalani pelan-pelan saja dulu? Pikirkan baik-baik ya. Aku paham banget kok, ukuran itu tipe idamanku. Dasar mesum. Li Jun, ku dengar kamu baru saja bebas dari penjara. Aku sih nggak bermaksud merendahkan mantan narapidana.
Cuma mau tanya rencanamu ke depan gimana? Atau mau cari kerjaan yang kayak apa? Nggak niat cari kerja tuh. Kan ada bu bos cantik kayak kamu yang biayain aku. Tinggal ongkang-ongkang kaki. Enak banget kan ngapain kerja? Halo. Aku cuma bercanda sama kamu. Suamimu ini tahu segalanya dari astronomi sampai geografi. Masalah kerjaan doang. Kecil itu mah. Kamu hati-hati dong. Ini aku beli harganya 800.000 loh. Ngapain sih kamu tangannya gratil banget? Ini Gucci Yuan Qinghua yang kubeli 800.000 yuan tahu. Istriku sayang jangan panik dulu. Aku bukan gak sengaja. Aku memang sengaja. Kamu sengaja. Sayang lihat deh ini apa. Tanggal produksi. Sayang kamu keluarin 800.000 cuma buat beli barang palsu. Kamu ini beneran dada besar tapi otak kosong. Bego tapi banyak duit. Kalau gitu coba lihat barang di rak ini asli apa palsu. Semuanya palsu. Apa perlu aku banting satu-satu biar kamu percaya? Itu nggak perlu deh. Kurang ajar si Sue tua bangka itu. Berani-beraninya dia jual barang palsu ke aku. Li Jun, kamu paham barang antik kan? Ikut aku sekarang. Wah. Ini kan bugu. Haha. Hari ini mau cari barang bagus apa? Di toko baru masuk satu Gucci Yuan Qinghua. Orang lain nawar 3 juta. Saya sampai enggak tega mau lepas barang ini loh. Sengaja saya simpan khusus buat Anda. Yuan Qinghua masih punya muka kamu nyebut barang itu depan saya. Yuan Qinghua, kamu jual satu ruangan isinya barang palsu semua ke saya. Hari ini saya datang buat bikin perhitungan sama kamu. Padahal hari ini saya masih mau cari untung dikit dari Anda. Kayaknya bosku kita hari ini sudah tambah pintar ya. Hahaha. Sue, anjing, berani-beraninya kamu nipu saya. Urusan kita belum selesai. Bosku jangan marah dong. Kok dibilang nipu sih? Bisnis kita ini kan modalnya mata yang jeli. Mata bosku aja yang kurang jeli. Salah lihat kok malah nyalahin orang lain. Bosku. Kalau hari ini enggak mau belanja, mending silakan keluar saja. Kalau mau beli jangan ngomong sembarangan soal tipu-menipu. Jujur saja ya. Cari makan modal mata jeli itu aturan main di bisnis ini. Kalau Anda enggak punya kemampuan itu, terus ketipu. Ya itu sih salah sendiri. Siapa bilang saya enggak mau beli hari ini? Kamu bilang mata saya enggak jeli kan? Hari ini saya bawa orang yang matanya jeli banget. Waduh. Bocah dari mana nih? Masih bau kencur begini. Berani-beraninya mau hancurin lapak Sue Laosan. Tuan Tiga bakal kasih lu pelajaran hari ini. Bocah asal lu tahu ya. Di ruangan ini isinya barang palsu semua. Cuma ada satu yang asli. Kalau lu bisa nemuin yang asli, gua kasih gratis buat lu. Tapi kalau lu enggak nemu, lu harus sujud dan panggil gua kakek. Terus nyembah 100 kali sampai bunyi. Penjual barang antik palsu kok sombong banget ngomongnya. Oke, gua terima tantangannya. Li Jun, jangan gegabah. Orang tua ini licik banget. Sepertinya dia sangat percaya diri. Sekarang sudah percaya padaku kan? Bocah, jangankan kamu. Senior di bidang kita saja belum tentu bisa menemukannya. Bagaimana kalau aku yang menemukannya? Kalau kamu bisa menemukannya, tidak hanya barang aslinya kuberikan padamu. Aku malah akan memberimu 1 juta. Awas kamu jangan menyesal ya. Tidak akan menyesal. Sini berikan padaku. Apa maksudmu? Satu-satunya barang berharga di sini adalah teko tanah liat ungu di tanganmu itu. Hah? Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu masih semuda ini. Ternyata punya ketajaman mata seperti ini. 1 juta yang dijanjikan cepat transfer padaku. Kalau tidak biarpun industri ini mengandalkan ketajaman mata. Tapi ruanganmu penuh dengan barang palsu. Kamu sudah menipu begitu banyak uang. Menjebloskanmu ke penjara beberapa tahun itu gampang sekali. Baiklah, kau memang hebat. Aku transfer 1 jutanya sekarang. Sayang, bantu aku cek uangnya. Ya baiklah. Uangnya sudah masuk 1 juta. Benar-benar masuk. Li Jun, kamu benar-benar hebat. Kalau begitu beri aku hadiah dong. Jangan mimpi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ratusan barang antik di ruangan ini.
Ternyata bisa dikenali hanya dalam sekali lihat. Teko tanah liat ungu di tangan Pak Sue adalah barang asli. Mata setajam ini bahkan membuat orang tua ini merasa kalah. Anda siapa? Beliau adalah ketua kamar dagang Chuzhou, Zhou Bingkun, Tuan Besar Zhou. Senang bertemu Tuan Besar Zhou. Presdir Gu, adik kecil di sebelahmu ini benar-benar orang hebat. Ketua Zhou Angin, apa yang membawa Anda kemari? Aku sudah tahu sejak lama soal penipuan dan kejahatan yang kau lakukan itu. Kau sudah merusak nama baik industri barang antikku. Hari ini aku datang khusus untuk memperingatkanmu. Berhubung adik kecil ini sudah memberimu pelajaran. Kuharap kau bisa mengingatnya baik-baik. Kalau kau berani menjual barang palsu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Baik Ketua Zhou. Saya akan berubah, saya pasti berubah. Adik kecil 3 hari lagi. Di museum pribadiku. Aku akan mengadakan acara pertukaran barang antik. Kuharap kau bisa hadir. Li Jun cepat iyakan saja. Dia mengundangmu secara pribadi, terimalah. Baik Ketua Zhou, saya pasti akan datang. Kita sepakat ya. Li Jun, bukannya ponselmu itu sudah rusak? Nih, ini ada ponselku yang satu lagi. Kau pasang saja kartunya dan pakai dulu. Nanti aku suruh orang membelikanmu yang baru. Oke. Li Jun ini bibi. Ya ampun, akhirnya bisa menghubungimu. Kau ada di mana sekarang? Aku sudah menyuruh adikmu menjemputmu, tapi sekarang telepon adikmu juga tidak bisa dihubungi. Apa? Adik pergi menjemputku. Kenapa aku tidak bertemu dengannya? Li Jun, ada masalah apa? Jalan keluar dari penjara cuma ada satu. Adikku pergi menjemputku. Kenapa aku tidak berpapasan dengannya? Pasti ada yang tidak beres. Langit dan bumi tanpa batas tunjukkan kebenaran. Ah, siapa kalian? Mau apa, lepaskan aku? Ah. Si Dongjun, beraninya kau menyakiti adikku, cari mati. Sebenarnya aku nggak pernah cari masalah sama kamu. Kumohon lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Kamu memang gak punya masalah sama gua, tapi kakakmu si Li Jun itu yang cari gara-gara sama gua. Dia berani cari masalah sama gua. Makanya gua bakal tiduri adiknya. Kamu mau ngapain? Tahan dia. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian mau ngapain? Ngapain? Antara cowok sama cewek bisa ngapain lagi sih? Ah. Hentikan. Wui, siapa nih? Li Jun ya? Mau nyelamatin adikmu? Bangsat, gua emang lagi nyariin lu. Malah nyerahin nyawa ke sini ya? Hah? Hari ini jangan biarkan bocah ini lolos. Gua mau hajar dia habis-habisan. Guyan. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja mau jemput tunanganku. Pantesan bocah ini berani nyamperin gua. Ternyata dia berlindung di balik Presdir Gu. Presdir Gu, hari ini gua bisa kasih muka buat lu. Gua cuma bakal patahin satu kakinya, cari mati. Lihat sendiri kan Presdir Gu, bukan gua nggak menghargai lu. Bocah ini mulutnya lancang banget. Masih berani mau ngelawan gua. Li Jun ini wilayah kekuasaan Ki Dongjun. Orang mereka banyak, aku takutnya nanti. Gimana kalau kamu sabar dulu? Sabar di kamus Li Jun nggak ada kata sabar. Dasar cari mati, hajar dia. Ya ampun, kamu ternyata hebat banget. Bocah ini jago berantem juga, kak sudah nggak apa-apa. Kamu mau ngapain? Aku peringatkan kau ya, aku ini tuan muda besar keluarga Ki. Coba saja sentuh aku kalau berani. Aku yang akan menghajarmu sampai mati. Sudah, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi dia bisa mati. Nanti kakak masuk penjara lagi. Kak, sudah kak. Kakak baru saja bebas. Bisa-bisa nanti ada yang mati. Kalau kau sentuh keluargaku lagi, ku habisi nyawamu. Li Jue. Urusan ini belum selesai. Kak.
Sebenarnya hari ini aku mau jemput kakak di penjara. Tapi di tengah jalan, Ki Dongjun tiba-tiba menyeretku masuk ke mobilnya tanpa basa-basi. Aku tahu, ayo kakak antar pulang. Soal kejadian hari ini, terima kasih ya. Kenapa sungkan begitu? Kita kan satu keluarga, ayo jalan. Xiao Wei, seingatku dulu kamu dan Bibi tinggal di apartemen. Kenapa sekarang tinggal di sini? Ini semua gara-gara ditipu si wanita jalang Lucky itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dulu waktu kakak baru saja ditangkap, Lucky langsung menikah dengan anak orang kaya. Dia bahkan datang ke rumah dan bilang, asalkan kami mau keluar uang, dia bisa membebaskanmu. Dia akan minta pacarnya mencabut tuntutan. Akhirnya ibu menjual rumah. Terkumpul 500.000 untuk diberikan padanya, tapi dia langsung ingkar janji dan pura-pura tidak kenal. Brengsek. Ternyata Lucky dan pasangan busuknya itu yang menjebakku masuk penjara. Dan menipu rumah Bibi juga. Aku pasti akan membuat mereka membayar semuanya. Benar-benar dunia yang sempit. Ternyata itu Lucky dan Zeng yang pasangan anjing itu. Lucky, Zeng Yang. Kita bertemu lagi. Siapa kau? Dia itu Li Jun. Cih, Aku pikir siapa? ternyata si bocah bucin ini. Aku peringatkan kau. Lucky sekarang istriku. Jangan ganggu dia. Li Jun, aku tidak tahu kapan kau keluar penjara. Tapi hubungan kita sudah mustahil. Jadi jangan datang menggangguku lagi. Mengganggumu Lucky, apa kau pantas? Kau mengemis padaku pun aku jijik. Li Jun, kau bilang apa? Kau bilang aku menjijikan. Hari ini aku datang cuma mau bilang sama kalian. Pasangan brengsek ini bikin aku di penjara 3 tahun. Dan menipu uang bibiku. Aku akan buat kalian bayar 100 kali lipat. Hahaha, bayar 100 kali lipat ya bocah. Mending kau ngaca dulu sana. 3 tahun lalu. Aku bisa menjebloskanmu ke penjara. 3 tahun kemudian aku masih bisa mempermainkanmu sesuka hati. Li Jun. Kehidupan orang kaya bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Aku sarankan kau kubur saja niatmu itu secepatnya. Oke. Kita lihat saja nanti. Li Jun. Presdirgu. Li Jun, kau kenal dia? Mantan pacarku dan suami barunya. Oh. Jadi ini mantan pacarmu, membuang orang sebaik dirimu. Malah pilih sampah macam Zeng Yang, benar-benar buta. Ngomong apa kau, dasar wanita jalang? Beliau ini presdirgu dari grup Junlin. Bukan orang sembarangan. Presdirgu. Anda kenal Li Jun? Tentu saja kenal. Dia itu adalah tunangan saya. Bugu, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia baru saja bebas dari penjara. Dia bukan orang baik-baik. Tuan muda Zeng, tunangan saya Guyan ini. Saya tentu tahu orang seperti apa dia itu. Tidak perlu Anda yang mengingatkan saya. Ini aduh. Bugu, sebenarnya ada kejadian apa ini? Ketua Zhou, Anda sudah datang. Salam hormat Ketua Zhou. Ketua Zhou, ada seorang mantan narapidana di museum Anda. Saya takut itu akan merusak reputasi Anda. Hah? Di mana mantan narapidana itu? Ketua Zhou, orangnya adalah dia. Dia baru saja bebas dari penjara. Adik Li, kau sudah datang rupanya. Saya sempat khawatir kau tidak akan datang. Tuan muda Zeng Li Jun adalah tamu kehormatan yang saya undang. Beraninya kau menghina dia dengan ucapanmu. Saya tidak akan segan-segan padamu. Mari silakan kalian berdua masuk. Dasar gembel kampungan. Atas dasar apa dia bisa jadi tamu kehormatan Ketua Zhou? Apa mata mereka semua sudah buta? Li Jun si sampah itu. Bukan cuma dapat pengakuan dari Ketua Zhou, tapi juga punya pacar yang begitu cantik. Sayang. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Li Junsi tidak berguna itu. Sudah menginjak-injak kepala kita. Mana bisa kita diam saja? Sepertinya aku harus keluarkan kartu as milikku. Li Jun, perkenalkan, ini adalah Master Jing Tianming. Master Jing adalah tokoh terkemuka di dunia barang antik. Dia dijuluki si mata dewa. Dan ini adalah Tuan Li Jun. Kemampuan Tuan Li Jun dalam menilai harta sangat tinggi. Halo Master Jing. Di industri barang antik, siapa yang berani mengaku ahli tanpa pengalaman puluhan tahun? Bocah ingusan begini berani bilang ilmunya tinggi. Dia itu pasti Penny, bukan? Master Jin memang matanya sangat jeli. Bocah ini cuma penipu. Siapa yang suruh kalian masuk? Ketua Zhou, jangan marah dulu. Kami datang mau kasih hadiah kok. Dengar-dengar Ketua Zhou suka koleksi lukisan Tang Yin.
Coba lihat lukisan wanita cantik ini. Lukisan karya Tang Bohu. Sepertinya si Zeng yang ini niatnya buruk deh. Tenang saja, aku sudah tahu trik liciknya. Sayang kamu tonton saja pertunjukannya ya. Master Jin, bagaimana menurutmu? Ini mahakarya, tidak diragukan lagi. Kamu mau lepas harga berapa lukisan ini? Lukisan ini harganya 12 juta. Saya ambil. Saya bisa jual ke Anda. Tapi, saya punya satu syarat lagi. Tuan muda Zeng, silakan katakan. Usir bocah ini keluar sekarang juga. Li Jun adalah tamu undangan saya. Mana mungkin saya mengusirnya? Kalau begitu maaf, saya tidak bisa melepas lukisan ini. Ketua Zhou, karya asli Tang Yin itu langka sekali loh. Sayang banget kalau sampai terlewat. Tuan muda Zeng, bagaimana kalau kita bicarakan lagi? Ketua Zhou. Apa omongan saya tadi kurang jelas? Barang palsu begini berani dijual 12 juta. Ini sih lebih parah daripada merampok. Kamu pikir Ketua Zhou itu orang bodoh yang gampang ditipu ya? Omong kosong. Ini jelas karya asli Tang Yin. Bahkan Master Jin sudah mengakuinya. Iya benar Li Jun. Kamu jangan asal tuduh sembarangan ya. Lukisan ini baru saja dibeli suamiku kemarin. Oh ya, memangnya beli dari siapa? Kenapa juga aku harus bilang sama kamu? Master Jin, macam apa itu? Barang rongsokan gini dibilang karya maestro. Cuma penipu doang. Ngomong apa kamu? Berani-beraninya fitnah aku. Ketua Zhou, aku ini kan tamu undanganmu. Tapi orang ini malah fitnah aku. Aku harap kamu bisa kasih penjelasan. Master Jin memang sudah terkenal banget di kalangan ini. Adik, apa jangan-jangan salah paham sama Master Jin? Salah paham atau enggak, kita lihat saja. Hah? Kamu ngapain? Ini lukisan kuno seharga 12 juta. Berani-beraninya kamu ngerusak. Berani-beraninya kamu ngerusak lukisan kunoku. Lapor polisi, cepat panggil polisi. Adik kamu ini gegabah banget. Kok main rusak barang orang sembarangan? Tuan muda Zeng, bisa nggak jangan lapor polisi dulu? Ketua Zhou, coba lihat baik-baik. Ini apa? Ini nilon. Bahan sintetis buatan pabrik. Lukisanmu ini, 300 tahun lalu emangnya sudah ada nilon? Nggak mungkin. Mana mungkin palsu? Hei Marga Jin. Kemarin waktu aku beli lukisan darimu, kamu sumpah mati bilang ini asli. Dengar dulu penjelasanku. Bajingan. Sayang. Jangan pukul lagi. Lukisan ini kita beli 3 juta. Kita lapor polisi. Waduh, lukisan 3 juta dijual 12 juta. Kalian rugi bandar nih. Pengawal, usir mereka dari sini. Adik, untung ada kamu. Kalau nggak aku pasti sudah tertipu mereka hari ini. Nggak ngangka Jin Tianming ini cuma penipu yang cari tenar. Kamu sudah menyelamatkan uangku 12 juta. Ini ada 2 juta. Anggap saja ucapan terima kasihku. Pria sejati memang menyukai harta, tapi harus didapatkan dengan cara yang benar. Aku hanya mengambil uang yang kuhasilkan dengan kemampuanku sendiri. Kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Pemuda ini sungguh luar biasa. Lukisan tadi bahkan aku sendiri hampir salah menilainya. Tapi dia malah bisa melihat kejanggalannya dalam sekali lihat. Apalagi pribadinya jujur. Dia orang yang layak dijadikan teman. Li Xin, kamu benar-benar hebat. Bahkan tokoh besar seperti Ketua Zhou begitu menghargaimu. Karena aku memang hebat. Panggil aku suamiku dong. Jangan mimpi. Halo. Baik, aku akan segera kembali ke kantor. Li Jun, aku ada urusan sebentar. Aku pulang dulu ya. Hah. Oke. Jalan Zeng Yang Qi, pasangan anjing ini. Kejadian hari ini cuma bikin mereka malu sedikit. Itu masih jauh dari cukup. Hanya dengan menjatuhkan mereka sampai hancur lebur, baru bisa memuaskan dendam di hatiku. Woi, bisa lihat jalan tidak sih? Sikat. Apa ini modus pemerasan? Bawa yang perempuan, habisi yang laki-laki. Apa-apaan ini? Aku tidak mengusik kalian. Kalian datang-datang langsung mau membunuhku. Kalian pikir aku gampang ditindas ya? Bunuh. Kamu. Jangan mendekat.
Aku ini anggota keluarga Zhou dari ibu kota. Persetan kamu dari keluarga mana? Terima kasih adik kecil sudah menyelamatkan nona kami. Saya orang dari keluarga Nanggong. Kelak pasti akan ada balasan yang setimpal. Lihat aku. Bukankah ini Ki Dongjun? Hei bos. Tadi tuan muda Ki masuk ke sini mau ngapain? Oh Ki Dongjun ya. Dia itu adalah pelanggan lama di toko kami sering datang beli batu di sini. Ternyata Ki Dongjun hobi taruhan batu. Kalau begitu gampang urusannya. Hei anak muda. Gimana kalau kamu coba beli satu juga? Siapa tahu ya, lagi hoki besar. Bisa mendadak jadi miliarder lo. Hahaha boleh juga. Ayo silakan pilih saja. Bos batu yang ini harganya berapa? Anak muda ini cuma batu sisaan. Bos, kan sudah dibuang ke pojokan. Kelihatannya kamu benar-benar gak ngerti ya. Bos saya mau yang ini saja berapa harganya? Yang ini ya? Kasih saya 100 sajalah. Terima kasih bos. Duh anak muda. Dibilangin gak mau dengar. Punya uang 100 mending buat beli makan kan. Tapi aku rasa batu ini ada gioknya. Apalagi jenis giok es. Giok es. Batu rongsokan begini bisa keluar giok es. Kalau sampai beneran keluar giok es, aku bakal sujud dan panggil kamu bapak. Oke pegang omonganmu ya. Nanti kalau kejadian, jangan sampai menyesal lo. Bos tolong potong batunya sekarang juga di sini. Beneran mau dipotong? Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Baiklah kalau mau dipotong. Sini aku potongin buat kamu. Wah beneran keluar hijau. Astaga ini beneran jenis giok es. Hah batu dari pojokan itu. Gak ngangka ternyata isinya giok tipe S. Kenapa tadi kan sudah sepakat kalau kalah harus panggil ayah? Sekarang jangan bilang kamu mau lari dari taruhan ya. Bos kau mau beli batu giok ini tidak? Aku jual langsung padamu. Beli dong kalau kamu jual pasti aku terima. Tapi ya meskipun ini giok tipe S, ukurannya agak kekecilan. Paling cuma cukup buat satu gelang saja. Aku tawar 1 juta yuan bagaimana? Menurutmu harganya cocok tidak? Deal sini. Biar aku scan kodenya. Oke uangnya sudah masuk ya. Hei anak muda. Karena kamu punya mata yang jeli. Kamu tertarik ikut lelang batu mentah tidak? Bos lelang batu mentah itu apa sih? Lelang batu mentah itu adalah tempat di mana batu-batu mentah ditaruh untuk dilelang. Bisa untung bisa buntung, itu semua tergantung kejelian mata. Hanya saja, batu-batu yang ada di lelang itu bukanlah batu sembarangan, harganya sangat tinggi. Apa Ki Dongjun akan pergi ke sana? Tentu saja tuan muda Ki pasti datang. Ki Dongjun itu sangat terobsesi dengan judi batu. Dia itu, setiap kali ada pelelangan, Dia pasti hadir di tempat. Dan dia selalu main besar kalau di pelelangan. Oke aku ikut. Lalu lelang berikutnya kapan? ya kira-kira lewat jam 3 nanti. Begini saja kamu tinggalkan nomor telepon. Nanti saat waktunya tiba, aku akan menghubungimu. Asyik hari ini untung 1 juta yuan lagi. Ditambah 1 juta yang lalu jadi 2 juta. Sekarang aku bisa belikan rumah buat Bibi. Nanti aku tanya Guyan dulu, lokasi mana yang bagus Guyan? Percuma saja kalian sembunyi di dalam. Ada kejadian apa ini? Cepat serahkan proyek Nanceng itu padaku. Kalau tidak aku pastikan perusahaanmu gulung tikar. Duming itu benar-benar bajingan tak tahu malu. Mentang-mentang gagal dapat proyek, malah pakai cara kotor begini untuk memblokir pintu kantor. Apa Presiden Gu tidak akan suruh orang mengusir mereka? Percuma saja Duming itu orangnya sangat kejam. Anak buahnya juga preman nekat yang sudah biasa membunuh. Satpam kita jelas bukan tandingan mereka. Kapten kita harus bagaimana sekarang? Masa kita biarkan saja mereka mengepung begini? Ini benar-benar penindasan. Terus kita bisa apa? Anak buah Duming itu semuanya penjahat sadis. Kita kalau keluar cuma bakal jadi samsak hidup. Malah bikin malu Presiden Gu saja nanti. Gerombolan ini benar-benar sombong sekali. Siapa yang cari mati berani-beraninya? Bikin onar di perusahaan istriku. Itu Kak Li sudah kembali. Wah syukurlah bagus sekali. Kak Li pulang di saat yang tepat. Dengan kehebatannya, pasti bisa memberi pelajaran pada orang-orang grup Du itu. Ini adalah perusahaan tunanganku. Siapa yang bikin kacau di sini berarti cari masalah denganku Li Jun. Wah. Bocah dari mana ini tiba-tiba muncul? Kau tahu siapa aku hah? Aku ini Duming. Bos besar dari grup Du.
Masa bodoh kau siapa? Kalau berani bikin onar lagi, kupatahkan kakimu. Hahaha. Sombong sekali bicaramu. Mau mematahkan kakiku, cuma dengan kemampuanmu itu. Serang dia. Anak buahku ini semuanya jagoan yang bisa lawan 10 orang sekaligus. Lihat saja badan kecilmu itu. Satu orang saja maju sudah cukup buat bikin kau cacat. Serang dan habisi nyawanya. Kak Li benar-benar hebat. Sekali tendang, si Du Ming langsung melayang seperti samsak tinju. Keluar. Sepertinya dulu dia masih menahan diri saat melawan kita. Kalau tidak, kita pasti masih terbaring di kasur sekarang. Benar juga, ayo serang. Habisi orang itu. Li Jun. Lihat deh, Li Jun keren banget, benar-benar bikin puas melihatnya. Aku mau turun ke sana untuk menyemangati dia. Ah, dengar baik-baik. Ini perusahaan tunanganku. Kalau kau berani bikin onar lagi di sini, akan kuhancurkan kepalamu. Hari ini cuma peringatan, lain kali nasibmu tak akan sebaik ini pergi. Li Jun, awas kau ya. Tunggu saja pembalasanku. Li Jun, terima kasih ya. Bagaimana, istriku? Aku keren, kan? Li Jun, biarpun si Duming itu brengsek. Tapi kamu malah menghajarnya begitu saja. Takutnya dia tidak akan tinggal diam. Sebaiknya belakangan ini kamu jangan sering keluar rumah. Takutnya nanti dia main kotor padamu. Aku nggak salah lihat, kan? Bugu ternyata bisa selembut itu sama Kak Li. Tadi Kak Li panggil Bugu, istriku. Dan Bugu sama sekali nggak marah. Kak Li memang idola kita. Tenang saja, istri harus percaya sama kemampuan suami, dong. Bicara apa sih? Di sini kan banyak orang. Ngomong-ngomong, Tuan muda, saya baru dapat rezeki sedikit. Rencananya mau belikan rumah untuk Bibi. Tuan ada rekomendasi? Xiao Wei, coba lihat rumah ini, bagaimana menurutmu? Wah, rumahnya cantik sekali. Pasti harganya 1 juta lebih, iya. 1.700.000 lebih. Aku berencana membelinya untuk tempat tinggalmu dan Bibi. Kak, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Tenang saja, uang kakak semuanya halal kok. Kamu lihat dulu saja, kalau Bibi juga suka aku akan langsung membelinya. Tapi Kak, kakak sendiri kan belum punya rumah. Beli untuk diri sendiri dulu saja. Aku tinggal sama ibu. Rumah sewaan itu juga cukup nyaman kok. Mana ada rumah sewaan yang senyaman rumah sendiri? Kalian kehilangan rumah karena tertipu saat menyelamatkanku. Kakak pasti akan menggantinya untuk kalian. Lagi pula dengan kemampuan kakak ini. Nanti juga bakal bisa cari uang lebih banyak lagi. Uang segini bukan apa-apa. Kakak hebat sekali. Aduh. Kakiku patah. Cepat tahan dia. Jangan biarkan dia kabur, heh. Kalian sudah menabrak kaki ibuku, tidak boleh pergi begitu saja. Kak, tadi aku sama sekali tidak menabrak dia. Aku tahu adikku sama sekali tidak menabrak ibumu. Kalian ini cuma mau memeras ya? Heh bocah. Kenapa sudah nabrak orang masih tidak berani mengaku ya? Aku peringatkan jangan main tangan. Aduh, sakit. Cepat, lepaskan aku, woi. Gawat, bocah ini jago berantem. Ternyata dia tidak mempan digertak. Heh bocah. Adikmu naik sepeda menabrak ibuku. Ganti rugi 200 juta atau urusan ini tidak akan selesai. Li Juan, sebenarnya ada apa ini? Kak, mereka berdua mau memeras kita. Kami tadi sama sekali tidak menabrak mereka. Li Juan, di sekitar sini tidak ada CCTV. Dua orang ini pasti sudah merencanakannya. Bagaimana kalau kasih mereka uang saja biar selesai? Hei bocah, kalau bukan karena adikmu yang naik sepeda menabrak ibuku. Mana mungkin kakinya bisa patah? Satu kaki harganya 100 juta. Kurang sepeser pun tidak boleh. Aduh, sakit sekali rasanya. Hahaha, sakit sekali rasanya. Sepertinya hari ini aku mau tidak mau harus ganti rugi. Hehe. Baguslah kalau kau tahu diri. Asal kalian tahu ya, hari ini kalian beruntung. Kalau sampai ibuku kenapa-napa karena tertabrak. 100 juta saja tidak akan cukup menutupinya. Beberapa hari lalu tetangga sebelahku wanita tua tewas tertabrak. Ganti ruginya 1 miliar. Guyuan, ambilkan aku 2 miliar sekarang. Kak, mereka kan hanya minta 100 juta. Kenapa kau malah minta Kak Guyuan transfer 2 miliar? Dia sudah tua begitu, kakinya patah, kalau hidup pun hanya menyusahkan.
Sekalian saja ku beri 2 miliar. Biar ku tabrak mati saja sekalian. Bukannya kau bilang 1 miliar. Kalau begitu ku tambah 1 miliar lagi untukmu. Di dalam kartu ini ada 2 miliar. 2 miliar ini kau ambil saja. Cepat minggir, aku mau menabrak orang. Dasar bocah gila. Kau benar-benar kejam. Berhenti di situ. Siapa yang izinkan kalian pergi? Aku sudah tidak minta uangmu lagi. Kau masih mau apa lagi? Kalian ini melakukan pemerasan. Pikirmu kalau tidak jadi minta uang masalah selesai begitu saja? Wei, telepon polisi sekarang. Jangan lapor polisi, kita bicara baik-baik. Kami juga sebenarnya disuruh orang. Cepat katakan siapa yang suruh kalian. Itu Ki Dongjun. Kami hanyalah buruh kasar. Dia mencariku dan menyuruh kami memberimu pelajaran. Setelah berhasil dia janji memberiku 50 juta. Ki Dongjun lagi. Ki Dongjun itu benar-benar tidak tahu malu. Sudah sana pergi. Li Jun. Apa kamu sudah tahu dari awal kalau mereka itu suruhan orang? Benar, 2 orang itu jelas bukan penipu profesional. Dan kebetulan sekali mereka mengincar kita. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Dik, besok adalah acara lelang batu mentah. Aku dengar Ki Dongjun juga bakal datang. Jangan sampai lupa ya. Oke, aku tahu. Kak, kalau begitu kalian ngobrol saja dulu. Aku jalan dulu ya, dah. Hati-hati di jalan. Guyan ada urusan apa mencariku? Anu, 2 hari lagi ayahku mau datang ke Suzu. Jadi beliau ingin bertemu denganmu. Oh, ternyata mau ketemu bapak mertua toh. Kalau begitu aku harus siapkan hadiah pertemuan untuk bapak mertua. Ayah, Tuan Li sudah datang rupanya. Hari ini saya bakal ikut Anda cari cuan nih. Hahaha, halo Direktur Gu. Kamu kenal saya? Siapa sih yang tidak kenal Direktur Gu yang ternama? Hanya saja, saya tidak menyangka, pacar Tuan Li ternyata adalah Anda Direktur Gu. Hahaha. Pacar apa maksudnya? Ini istriku tahu. Hahaha, oke baguslah. Woi Li Xuan. Orang kampung sepertimu berani-beraninya datang ke acara lelang. Ngaca dulu sana, lihat tampangmu. Orang kere sepertimu pantas datang ke tempat begini, apa kamu sanggup bayar uang jaminannya? Uang jaminan tunanganku tentu saja aku yang bayar. Ternyata kamu cuma cowok matre yang numpang hidup ya? Asal kamu tahu ya, kamu bisanya cuma sembunyi di belakang rok wanita. Di acara lelang hari ini, akan kutunjukkan seberapa jauh bedanya level kita. Bocah tengik. Gue kasih lo waktu 3 detik buat angkat kaki dari sini. Kalau tidak gue bakal habisi lo. 3, 2, 1. Hei bocah. Berani-beraninya kau main licik denganku. Sayang, ayo kita pergi. Jangan biarkan anjing liar macam ini merusak suasana hatiku. Li Jun, akan kubuat kau menanggung akibatnya. Hei. Ya ampun Tuan Li. Ki Dongjun itu orang yang punya kuasa lo. Kau sudah cari gara-gara dengannya. Aku takut nanti dia bakal mempersulitmu. Tenang saja. Kalau hari ini Ki Dongjun tidak merangkak keluar dari sini, sia-sia aku berguru selama 3 tahun. Hari ini adalah acara lelang, khusus batu giok mentah kami. Setiap bongkah batu menyimpan kemungkinan yang tak terbatas. Bisa tidaknya menemukan harta tergantung kejelian mata Anda sekalian. Selanjutnya silakan naik ke panggung untuk mengamati dan menilai. Waktunya adalah 10 menit. Setelah 10 menit, lelang akan resmi dimulai. Li Jun. Apa kita perlu naik dan melihat-lihat juga? Tidak perlu batu mentah seperti ini, sekali lihat aku sudah tahu isinya. Baik. Hei bocah. Masih berlaga saja kau, sebenarnya sama sekali tidak mengerti kan? Aku mengerti atau tidak? Apa perlu aku jelaskan padamu? Cih. Li Jun, kau masih keras kepala ya? Sebentar lagi akan kubuat kau malu. Lelang resmi dimulai. Harga awal 30.000. Aku tawar 100.000.
Memang Tuan Muda Ki sungguh beda, buka mulut langsung 100.000. Benar-benar tajir melintir. Tuan Muda Ki memang bernyali besar. 1 juta. Bocah ini sudah gila. Batu rongsokan begini, 100.000 saja sudah kemahalan. Dia malah menawar 1 juta. Bisa-bisa rugi besar sampai celana dalam pun melayang. HMPH aku cuma mau mempermainkan dia 1.010.000. 3 juta. Langsung menawar 3 juta. Orang ini bahkan lebih tajir melintir daripada Ki Dongjun. Hei bocah, kau langsung menawar 3 juta. Apa kau punya uang sebanyak itu? 3 juta ya? Tentu saja kami punya. Hei Gu, sekarang cuma kau yang percaya bualannya. Lihat saja nanti kalau isinya ternyata sampah, kau pasti akan menyesal. Hei Li. Aku tidak mau ikut main lagi. 3 juta 1 kali. 3 juta 2 kali. 3 juta 3 kali. Selamat Tuan Li berhasil mendapatkan batu mentah nomor 1. Bagus. Selamat kepada Tuan Li. Sudah membeli batu rongsokan seharga 100.000 dengan harga 3 juta. Hahaha. Aku hanya memancing sedikit. Dan kau langsung kena tipu. Aduh Tuan Li, uang 3 juta itu rasanya terbuang sia-sia. Asal tahu saja di dalamnya ada giok jenis es. 3 juta itu cuma uang receh dibanding nilai aslinya. Apa katamu giok jenis es? Hahaha. Telingaku tidak salah dengarkan. Kalau hari ini kau benar-benar mendapatkan giok jenis es, aku akan panggil kau ayah. Tiba-tiba punya anak sebongsor kamu. Rasanya aku agak tidak terbiasa. Cih. Hailey, jangan cuma pintar bicara. Lihat saja nanti kau pasti akan menangis. Ayo. Kau berani tidak potong batunya biar semua orang lihat. Kenapa aku harus takut? Tolong potong batunya sekarang juga. Bagaimana hasilnya? Apa isinya? Selamat Tuan Li. Ini giok es serat bunga. Wah, ternyata benar-benar jenis es. Gak ngangka ternyata yang keluar jenis es. Kali ini untung besar nih. Jenis es? Kok bisa sih jenis es? Kok bisa sih nasib bocah ini bagus banget? Gimana, ayo panggil papa. Lu gak bakal mau kabur dari janjikan. Yang pertama itu cuma hoki lu doang. Masih banyak batu di belakang. Kita lihat saja nanti. Selanjutnya adalah batu mentah nomor 2. Harga awal 100.000. 5 juta. 5 juta. Sialan, dia gila. Langsung dinaikin jadi 5 juta. Gua mau buka ya buka aja. Kenapa Tuan Muda Ki gak berani ikut? Batu ini paling harganya cuma 300.000. Bocah ini langsung nambah sampai 5 juta. Jangan-jangan dia mau ngejebak gua ya? Gak bisa. Gak boleh kena perangkap dia. Gua gak ikut. 5 juta 1 kali. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Selamat Tuan Li mendapatkan batu mentah nomor 2 kami. Tuan Li, apa mau langsung dipotong di sini? Jenis es lagi. Hijau pekat sempurna. Tuan Li benar-benar bermata jeli. Kok bisa begini? Gak mungkin, jenis es lagi. Hoki bocah ini beneran gila. Kayaknya bocah ini beneran ngerti judi batu. Gua udah ngeremehin dia. Aduh, Tuan Li hebat banget. Hahaha, Li Juan. Kamu benar-benar hebat. Berikutnya lelang batu mentah ketiga. Harga awal 500.000. 11 juta. 30 juta. 31 juta. 100 juta. Kau gila.
Kenapa Tuan Muda Qi tidak berani ikut lagi? Kalau kau tidak ikut, batu mentah ini akan jadi milikku. 100 juta. Harga setinggi itu. Kalau tidak benar-benar yakin, dia pasti tidak akan berani menawar harga segitu. 110 juta. Selamat ya, Tuan Muda Qi. Batu mentah ini jadi milikmu. Apa maksud ucapanmu itu? Maksudku Tuan Muda Qi sudah menghabiskan 110 juta. Untuk membeli sebongkah batu rongsokan, jangan bicara omong kosong brengsek. Tadi kau begitu percaya diri, berani menawar 100 juta. Jangan coba-coba menggertakku sialan. Kalau aku tidak menaikkan harga, bagaimana Tuan Muda Qi mau menaikkan tawaran? 110 juta satu kali. 110 juta dua kali. 110 juta tiga kali. Selamat kepada Tuan Muda Qi yang mendapatkan batu mentah nomor 3 kami. Apakah Tuan Muda Qi ingin memotongnya di sini sekarang? Potong. Potong sekarang juga. Wah, benar-benar cuma batu biasa. Apa benarkah cuma batu? Qi Dongjun menghabiskan lebih dari 100 juta demi sebongkah batu. Ini. Mana mungkin? Uangku 100 juta lebih. Tidak mungkin. Potongannya terlalu dangkal, pasti ada jenis es di dalamnya. Masih belum ada warna hijau yang muncul. Baba, bagaimana mungkin? Mana mungkin? Bagaimana rasanya Tuan Muda Qi? Hari ini pasti jadi kenangan yang tak terlupakan seumur hidupmu kan? Berani-beraninya kau menyentuh keluarga Li Jun. Inilah akibat yang harus kau terima. Mulai sekarang ingat baik-baik. Kalau tidak aku akan buat kau menyesal seumur hidup. Hah, luar biasa. Hebat sekali anak muda. Tidak kusangka selain paham barang antik dan judi batu. Ternyata kemampuan bela dirimu juga hebat. Benar-benar membuka mata saya. Ketua Zhou, Anda juga ada di sini. Saya dari tadi memperhatikan semuanya dari belakang. Anak muda, kebetulan saya sedang mengincar beberapa batu giok mentah. Tapi saya masih agak ragu. Bisa tolong bantu saya memeriksanya tidak? Tenang saja, bayarannya pasti memuaskan. Ketua Zhou. Anda membuat saya menunggu terlalu lama. Batu giok mentah milik saya ini kualitasnya nomor 1. Kalau Anda telat sedikit lagi sudah saya jual ke orang lain. Bos, yang apa saya sedang ikut pelelangan? Maaf sudah membuatmu menunggu lama. Menunggu sebentar tidak masalah. Tapi batu mentah saya ini sangat diminati. Saya juga sudah mengundang pelanggan lain untuk melihatnya. Ketua Zhou tidak keberatan kan? Bos, yang bukannya kita sudah sepakat barang itu dijual ke saya, kenapa malah mengundang orang lain? Siapa yang berani bayar tinggi dialah yang dapat. Saya tidak bisa hanya bergantung pada Anda seorang Ketua Zhou. Ketua Zhou, asalkan Anda berani bayar mahal, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Anak muda, semuanya bergantung padamu ya. Tolong bantu saya periksa batu ini. Ketua Zhou. Siapa orang ini? Ini adalah pakar penilai harta yang saya undang. Pakar apanya bocah ingusan begini? Mana mengerti dia soal menilai harta? Katanya Zhou Bingkun itu kaya raya dan disegani. Ternyata cuma orang bodoh yang kebanyakan uang. Halo. Ah, baiklah. Ketua Zhou, pelanggan saya yang satu lagi sudah datang. Saya pergi menjemputnya dulu. Ketua Zhou, biar saya perkenalkan. Ini nona besar keluarga Nangong dari ibu kota. Keluarga Nangong itu adalah keluarga konglomerat papan atas yang sesungguhnya. Tak disangka sampai menarik perhatian nona Nangong. Itu dia. Yo. Anak muda, walaupun nona Nangong sangat cantik. Tapi kau tidak boleh menatapnya terus-terusan begitu. Maaf tadi saya agak melamun. Kau kenal saya? Nona Nangong. Ini batu mentah yang mau saya lepas. Benar-benar barang istimewa. Nona Nangong, ini bahan yang sangat bagus.
Bahan tambang tua istilahnya hijau mengikuti hitam. Ini bahan kulit pasir hitam yang luar biasa. Lihat rupa dan warna kulitnya ini. Di seluruh negeri ini, mungkin cuma saya bos yang punya barang sebagus ini. Memang batu yang bagus. Berapa harganya sebut saja. Nona nangong. Terus terang saja. Ketua Zhou juga naksir barang ini. Begini saja kalian berdua ajukan penawaran. Nona nangong silakan duluan. 3 juta. Ketua Zhou, bagaimana dengan Anda? Saudaraku, bagaimana menurutmu? Ketua Zhou, jangan anggap saya lancang. Dia masih semuda ini. Anda yakin menyerahkan urusan ini padanya? Saya sangat percaya pada kemampuan Tuan Li. Karena Ketua Zhou sudah bicara begitu, saya tidak akan berkomentar lagi. Anak muda, menurutmu berapa harga batu ini? 200. Apa Nona Nangong menawar 3 juta? Kau menawar 2 juta. Apa kau sedang bercanda? Bukan, maksud saya 200 perak. Bicara apa kau bocah? 200 perak. Ketua Zhou, orang macam apa yang kau bawa ini? Kau mau mempermainkanku ya? Tuan Li Jun ini ahli di dunia judi batu. Dia tadi pasti cuma bercanda. Adik kecil, jangan bercandalah. Coba tawar harga yang benar. Kau bilang namanya Li Jun. Aku tidak bercanda. Batu ini harganya cuma 200 perak. Karena di dalamnya sama sekali tidak ada hijaunya. Hei bocah, kau bicara sembarangan apa? Ini barang kualitas atas loh. Berani-beraninya kau bilang tidak ada hijaunya. Memang tidak ada. Itu cuma batu sampah. Aku tawar 200. Itu sudah harga yang sangat baik, Li Jun. Kau yakin di dalamnya tidak ada giok? Batu ini kelihatannya bagus sekali. Berdasarkan pengalamanku, batu ini tidak mungkin kosong. Hei bocah, maksudmu? Aku pakai batu sampah buat menipu Ketua Zhou dan Nona Nangong. Kau berani merusak nama baikku ya? Percaya tidak, aku bisa habisi kau. Mungkin kau tidak menipu Ketua Zhou dan Nona Nangong. Kau hanya buta saja. Kau bilang apa? Baik, karena kau bicara seyakin itu. Ayo kita taruhan. Kalau pas dipotong ada hijaunya, kau harus beli dengan harga 10 kali lipat. Dan potong satu tanganmu sebagai ganti. Dik, jangan lakukan itu. Batu ini harganya 3 juta. 10 kalinya berarti 30 juta. Bos yang itu orang dunia hitam. Dia sangat kejam. Dia pasti benar-benar akan potong tanganmu. Jangan bertindak gegabah. Jangan korbankan tubuhmu sendiri. Ketua Zhou benar. Jangan hanya karena emosi sesaat. Kau harus kehilangan satu tanganmu. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Oke, aku terima taruhanmu. Tapi bagaimana kalau kau kalah? Aku tidak akan kalah. Kalau sampai aku kalah, aku beri kau 30 juta. Oke, sepakat. Nanti jangan sampai menyesal ya, bocah, kau pasti akan kalah. Nanti aku lihat bagaimana kau menangis. Adik, kau terlalu gegabah. Aku tahu kau ahli judi batu. Tapi taruhannya itu tangan lo. Bos yang bisa tidak ganti taruhan tangannya dengan yang lain. Saya rela tambah 10 juta untuk ganti tangannya. Tidak bisa, hari ini tangan bocah ini harus jadi milikku. Jangan banyak omong, cepat potong sana. Aku masih menunggu ambil 30 jutamu itu. Bagus bocah. Karena kau sudah tidak sabar ingin potong tangan. Aku kabulkan maumu, cepat tanda tangan. Nona, di sebelah sana tidak ada apa-apa. Apa? Kenapa bisa kosong, tidak ada isinya? Adik muda ini benar-benar dewa. Ternyata tidak ada hijau-hijaunya sama sekali. Ciri-ciri bahan batu ini, jelas-jelas adalah bahan es tua. Aku umur 7 tahun ikut kakek ke tanah di Anan belajar judi batu. Bertahun-tahun ini batu yang kulihat tak terhitung jumlahnya. Aku rasa diriku tidak kalah dari para ahli itu. Bahkan aku pun tidak bisa melihat kalau batu ini sampah. Dia ternyata punya ketajaman mata seperti ini. Benar-benar dewa. Bagaimana sekarang, sudah puas belum? Sekarang cepat transfer 30 juta ke rekeningku. Bocah, uangku ini takutnya kau punya nyawa buat ambil tapi tak punya nyawa buat pakai. Ayo kita pergi. Berhenti, uang milik Li Jun. Kau mau ingkar bayar ya? Kau belum pantas. Bocah, kau bilang apa? Tidak membiarkan aku pergi. Kau yakin? Bocah, waktu aku berkuasa di jalanan. Kau entah masih menyusu di mana. Lu nggak beneran senaif itu kan mikir? Cuma gara-gara menang lu bakal dapat duitnya. Ngaca dulu deh, lu tuh siapa? Gue lagi emosi banget sekarang. Berlutut sini terus sujud 3 kali depan gue. Baru urusan ini kelar.
Kalau nggak gue habisi lu. Bos yang kenapa Anda ingkar janji begini? Ketua Zhou mendingan Anda nggak usah ikut campur. Saya tahu status Anda tinggi Pak Zhou. Tapi dunia jalanan saya beda sama dunia Anda. Biasanya saya masih bisa kasih muka sama Anda. Tapi hari ini saya harus kasih pelajaran buat bocah ini. Bos, yang urusan ini memang Anda yang salah. Saya orang luar aja nggak tega lihatnya. Gini aja 30 jutanya Anda potong dikit buat Li Jun. Terus masalahnya kita anggap selesai. Masa Anda nggak mau hargai saya sih? Nona Nangong. Anda bikin saya serba salah kalau begini. Nona Nangong. Niat baik Nona saya hargai, tapi 30 juta itu nggak boleh kurang sepeser pun. Nona Nangong, Anda dengar sendiri kan omongan dia, bukan saya nggak mau menghargai Anda. Tapi bocah ini yang nggak tahu diri. Hajar dia. Kroco-kroco kayak kalian mau lawan gue. Nggak ngangka bocah ini jago bela diri. Hia. Hea. Jangan-jangan ampun, udah jangan pukul 30 jutanya bakal gue bayar. Bagus deh kalau lu sadar diri. Lain kali buka mata lu lebar-lebar, kalau cari gara-gara sama gue lagi, gue pecahin kepala lu. Pergi lu. Li Jun nggak ngangka kamu jago berantem. Ngomong-ngomong waktu itu aku pernah dikejar penjahat di jalan. Terus ada orang yang nyelamatin aku. Setelah aku cari tahu ternyata namanya Li Jun. Orang itu kamu kan? Benar itu memang aku. Ternyata benar itu kamu. Syukurlah kalau waktu itu tidak ada kamu. Aku mungkin sudah mati di tangan orang-orang keluarga Zhou. Waktu itu aku cuma kebetulan lewat saja. Tapi gerombolan itu memang terlalu sombong. Jadi sekalian saja aku beri mereka sedikit pelajaran. Ayo aku antar kamu ke suatu tempat. Mau kemana? Ikut saja nanti kamu juga tahu. Li Jun, ini adalah barang yang sudah aku siapkan untukmu. Surat kontrak pemberian saham. Keluarga Nangong kami selalu membalas budi dengan budi, dan membalas dendam dengan dendam. Aku adalah satu-satunya putri sah keluarga Nangong, penerus masa depan keluarga Nangong. Kalau bukan karena kamu yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Jadi aku memutuskan untuk memberikan seluruh aset keluarga Nangong di Chuzhou sebagai hadiah untukmu. Meskipun aset-aset ini bagi keluarga Nangong hanyalah sebagian kecil saja. Tapi nilainya mencapai ratusan miliar. Dan juga, kartu tertinggi ini adalah simbol identitas keluarga Nangong. Dengan memegang kartu ini, statusmu di keluarga Nangong hanya satu tingkat di bawahku. Bahkan seluruh kekuatan keluarga Nangong di Daxia bisa kamu kerahkan sesuka hatimu. Li Jun, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Ini adalah hal yang pantas kamu dapatkan. Tolong jangan menolak pemberianku. Baiklah kalau begitu aku terima. Karena Nona Nangong sudah begitu berniat baik, rasanya tidak sopan kalau aku menolak. Li Jun, kamu memang pantas mendapatkannya. Lagi pula, keluarga Nangong mungkin kelak masih harus bergantung padamu. Oh ya, aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu ya. Ya, hati-hati. Nona, kalau soal aset di Chuzhou itu tidak masalah. Ratusan miliar bagi keluarga Nangong memang bukan apa-apa. Tapi kartu tertinggi itu maknanya sangat luar biasa. Apa benar diberikan begitu saja padanya? Kalau tidak ada dia, nyawaku pasti sudah melayang. Lagi pula firasatku mengatakan Li Jun bukan orang sembarangan. Berinvestasi padanya saat ini mungkin akan menjadi peluang emas bagi kita. Baiklah. Meski Nona masih muda, tapi Nona punya pertimbangan sendiri. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Nangong Sue sekali bertindak langsung keluar ratusan miliar. Benar-benar royal sekali. Tidak kusangka baru saja bebas dari penjara, aku sudah menjadi miliarder. Sekarang aku bisa membuat bibi hidup enak. Nomor tidak dikenal. Li Jun, ini aku Tangzu. Kamu ada di mana sekarang? Ada hal sangat gawat yang harus kuberitahukan padamu. Baik, aku mengerti. Li Jun, akhirnya kau datang juga. Cepatlah sembunyi. Kudengar kau membuat Ki Dongjun rugi lebih dari 100 juta. Ki Dongjun, dia menyewa orang geng kapak untuk menghabisimu. Ki Dongjun lagi. Benar-benar seperti hantu pengganggu. Sepertinya pelajaran di pelelangan waktu itu masih kurang. Li Jun, jangan banyak bicara sekarang. Cepat masuk ke mobil bersamaku. Aku akan membawamu ke tempat aman. Tidak perlu, aku justru ingin lihat sehebat apa geng kapak ini.
Li Jun, kenapa kamu terlalu percaya diri begini? Geng Kapak itu organisasi yang sangat terkenal kejam. Mereka benar-benar pembunuh. Haha. Menurutku kalian berdua, benar-benar pasangan kotor yang serasi. Aku baru saja menyuruh orang membereskan bocah ini. Kau wanita jalang malah datang memberi kabar. Tapi kalian berdua sudah terlambat untuk kabur. Kak Liu, bocah ini orangnya. Habisi dia hari ini juga. 1 juta ini milikmu semua. Cuma bocah ini saja, pantaslah kalau gue harus turun tangan sendiri. Tenang aja Tuan Muda Qi, hari ini bakal gue bikin dia lenyap selamanya dari Chuzo. Marga Qi, kayaknya peringatan gue waktu itu, sama sekali nggak lu dengerin ya? Peringatan apaan? Cari gara-gara sama gue bakal bikin lu nyesel seumur hidup. Hahaha. Bocah tengik aja lu udah deket. Masih sempet-sempetnya belagu lu ya? Masih keras kepala aja lu. Bang Liu, lihat nggak tuh? Di depan muka lu dia masih berani ngancam gue. Ini bener-bener nggak nganggep lu ada Bang Liu. Ini bocah emang sombong banget ya. Bentar lagi bakal gue kasih paham siapa sebenarnya penguasa di sini. Bang Liu, tunggu apa lagi? Suruh anak-anak hajar. Woi semuanya, maju. Serang habisi dia. Tunggu dulu, aku ini nona besar keluarga Tang. Namaku Tang Zu. Li Jun ini temanku. Kalau kalian berani sentuh dia, itu sama aja cari musuh sama keluarga Tang. Nona besar keluarga Tang dari Suzu. Wah, ini sih bakal runyam urusannya. Bang Liu, lu takut apaan sih? Gue tambahin lagi 1 juta. Si Li Jun ini cuma teman sekelas biasa dia doang kok. Nanti pas kita sikat dia, asal Nona Tang gak lecet, keluarga Tang itu gak bakal nyalahin lu kok. Tuan Muda Qi emang royal banget. Anak-anak pasti kerjanya beres sikat. Gimana? Sekarang bisa kasih tahu gue siapa penguasanya? Tuan. Tuan Li, ampun. Gue pergi sekarang. Marga Qi, sekarang giliran lu. Kau mau apa? Ar. Kau Ar. Bagaimana aku terlihat keren kan? Li Jun, kau menghajar Qi Dongjun sampai babak belur begitu. Keluarga Qi tidak akan tinggal diam. Halo gawat bos. Tuan Muda dihajar sampai luka parah. Sekarang sedang berada di ruang ICU rumah sakit. Apa? Berani-beraninya menyentuh putraku Qi Dingjiang. Tidak peduli siapa dia. Aku pasti akan membunuhmu. Segera cari tahu nama dan identitas pelakunya untukku. Dalam setengah hari aku harus sudah mendapatkan jawabannya. Han Zuo, kau mau membawaku kemana ini? Membawamu menemui ayahku. Kau sudah menyinggung keluarga Qi. Keluarga Qi pasti tidak akan tinggal diam. Masalah ini hanya bisa reda kalau ayahku turun tangan. Hanya sekelas keluarga Qi, belum sampai perlu merepotkan Om untuk turun tangan. Aku bisa mengatasinya sendirian. Li Jun, kemampuan bela dirimu memang hebat. Tapi kekerasan terkadang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Dengarkan saja saranku. Ayah, kenalkan, inilah Li Jun. Teman sekelas yang pernah aku ceritakan itu. Jadi kau Li Jun ya? Anak muda yang lumayan, punya nyali yang besar. Ayah, aku membawa Li Jun ke sini karena ada masalah yang membutuhkan bantuan ayah. Tadi Qi Dongjun menyuruh orang geng Kapak untuk mengeroyok Li Jun, tapi malah dihajar Li Jun sampai luka parah. Masalah ini hanya ayah yang bisa menyelesaikannya. Jadi kau yang melukai Qi Dongjun? Benar, tapi Qi Dongjun yang lebih dulu menyerang Li Jun. Li Jun hanya melakukan pembelaan diri. Ayah Qi Dongjun itu sifatnya sangat licik dan kejam. Tapi dia selalu berpura-pura manis di depan ayah. Melalui kejadian ini, ayah seharusnya sudah bisa melihat wajah aslinya. Hal ini agak sulit ditangani. Kekuatan keluarga Qi dan keluarga Tang kita itu seimbang. Si tua Qi itu kan memang terkenal sangat protektif sama anaknya. Takutnya sekarang dia sudah murka besar. Terus gimana dong? Ayah, tolonglah, kamu harus bantu Li Jun. Begini saja Xiao Zuo, kamu keluar dulu sebentar. Ayah mau bicara empat mata dulu sama Li Jun. Ayah, memangnya ada apa sampai aku tidak boleh dengar? Tidak apa-apa, kamu keluar saja dulu ya, cari angin saja dulu sana. Ya sudah. Kau Li Jun kan? Saya bisa bantu membereskan masalah dengan Qi Dongjun ini. Tapi ada syaratnya. Saya mau kau tinggalkan putri saya untuk selamanya. Om Tang, apa maksudnya ini? Hahaha. Kita kan sama-sama orang pintar, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi kan. Keluarga Tang kami adalah keluarga besar dengan aset triliunan. Sedangkan kau cuma mantan narapidana yang baru bebas. Mungkin di kantongmu uang 10 juta pun tidak ada. Apa kau pikir kau pantas untuk putriku?
Lagi pula sifatmu itu kasar dan temperamental. Suka cari masalah. Bagaimana saya bisa tenang menyerahkan putri saya padamu? Harta triliunan ya. Bagaimana kalau saya juga bisa mengeluarkan harta triliunan? Hahaha. Harta triliunan. Itu adalah hasil jeripaya keluarga Tang kami selama 3 generasi. Baru bisa terkumpul aset sebanyak itu. Anak muda sepertimu asal bicara saja bilang punya ratusan triliun. Benar-benar konyol. Saya mengerti anak muda memang egonya tinggi. Tapi apa kau tahu apa artinya memiliki harta triliunan itu? Sudahlah, saya tidak mau buang waktu meladeni omong kosongmu. Sekarang saya beri kau 2 pilihan. Pertama, tinggalkan putri saya untuk selamanya, maka saya akan bantu bereskan masalah ini. Kedua, kau hadapi sendiri amukan keluarga Qi. Asal kau tahu saja ya, tanpa perlindungan dariku, begitu keluarga Qi bertindak, kau pasti mati. Paman Tang, aku bisa mengerti pemikiran paman. Tapi aku memang sanggup mengeluarkan aset puluhan triliun. Lagi pula aku sama sekali tidak pernah bilang butuh perlindungan keluarga kalian. Keluarga Qi yang remeh itu sama sekali tidak kuanggap permisi. Benar-benar sombong tidak tahu diri. Li Jun, jangan pergi. Ayah, aku sudah dengar semua ucapanmu tadi. Kalau ayah tidak mau bantu Li Jun tidak masalah. Biar aku yang membantumu, anak kurang ajar. Wah, Tuan Qi, kenapa Anda datang kemari? Tentu saja demi anakku yang tidak berguna itu. Aku datang untuk melihat siapa orang yang sudah menghajar putraku sampai babak belur. Ini mungkin hanya salah paham. Tolong beri aku muka. Ampuni dia kali ini. Putraku sekarang masih terbaring di rumah sakit tahu. Saudara Tang, bukannya aku tidak menghargaimu. Hari ini bocah ini harus membayar perbuatannya. Li Jun cepat minta maaf pada Tuan Qi. Bicara baik-baik dan memohonlah. Siapa tahu Tuan Qi tidak marah lagi dan mau melepaskanmu. Li Jun, ayahku ini mau menolongmu, jadi penurutlah. Paman Tang. Aku mengerti niat baik kalian, tapi tidak peduli cara apapun yang dipakai keluarga Qi. Silakan saja maju serang aku. Aku sama sekali tidak gentar. Li Jun, kenapa kau keras kepala sekali? Dasar tidak tahu diuntung. Hebat sekali nyalimu bocah di seluruh Chuzhou ini. Yang berani bicara lancang padaku Qi Dingjiang, tidak lebih dari 5 orang. Kujamin kau tidak akan hidup sampai besok. Jangan berpikir keluarga Tang bisa melindungimu. Asal kalian tahu saja. Keluarga Qi kami baru-baru ini sudah menjalin kerjasama dengan keluarga Nangong dari ibu kota. Mulai sekarang, jangankan keluarga Tang, bahkan seluruh Chuzhou pun, siapa memangnya yang berani melawan keluarga Qi-ku ini? Apa keluarga Qi sudah berhasil menggaet keluarga Nangong? Keluarga Nangong itu kan keluarga super elit dari ibu kota. Tamatlah riwayat Li Jun kali ini. Bahkan keluarga Tang kita tidak akan sanggup melindunginya. Li Jun, kali ini bukan paman tidak mau membantumu, tapi paman benar-benar tidak berdaya. Ayah. Zuer, bukan ayah tidak mau membantunya. Masalahnya dia sudah menyinggung keluarga Nangong. Keluarga Tang kita juga bisa ikut hancur lebur. Bocah sekarang apalagi andalanmu. Jadi kau pikir karena ada dukungan keluarga Nangong, kau bisa bertindak seenaknya? Bagaimana kalau aku membuat keluarga Nangong memutuskan kerjasama dengan keluarga Qi? Bocah, kau bicara omong kosong apa sih? Membuat keluarga Nangong membatalkan kerjasama dengan keluarga Qi. Kau pikir kau ini siapa? Li Jun, hentikan omong kosongmu itu. Keluarga Nangong itu kekuatan raksasa dari ibu kota. Bahkan keluarga Tang kita ini sama sekali tidak ada harganya di hadapan keluarga Nangong. Kalau sampai keluarga Nangong tahu, kau mencatut nama besar mereka untuk menyombongkan diri. Akibatnya bakal sangat fatal. Paman Tang, tenang saja. Aku tidak sedang membual. Aku bukan cuma kenal dengan nona besar Nangong Sue, tapi semua aset keluarga Nangong di Chuzhou. Semuanya terdaftar atas namaku. Aku hanya butuh satu kalimat untuk membuat keluarga Nangong membatalkan kerjasama dengan keluarga Qi. Hahaha. Tuan Tang, kau dengar itu? Telingaku tidak salah dengarkan, katanya aset keluarga Nangong di Chuzhou adalah miliknya. Kau ini kalau membual benar-benar tidak pakai otak ya? Bocah, karena kau sudah bicara begitu. Aku beri kau kesempatan. Sekarang juga aku akan menelepon Nona Nangong. Kalau sampai Nona Nangong tahu, kau berani bicara lancang begini, aku tidak perlu repot-repot menghabisimu sendiri. Kau juga bakal mati mengenaskan tanpa kuburan. Li Jun, sudahlah, jangan keras kepala lagi. Cepat ngalah dan minta maaf saja. Telepon, biarkan saja dia menelepon. Kalau tersambung kita bakal tahu itu asli atau palsu. Heh bocah, terus saja kau berakting. Tunggu saja sampai kau menangis nanti. Tidak usah menunggu lagi. Saya sudah ada di sini. Loh, kok Nangong Sue bisa datang ke sini? Padahal aku sama sekali tidak memberitahunya. Nona besar Nangong, Anda datang kok tidak memberi kabar dulu pada saya, supaya saya bisa bersiap menyambut Anda. Oh ya Nona Nangong, di sini ada bocah kurang ajar. Dia mengaku-ngaku kenal dengan Anda. Habislah sudah kali ini. Nona besar Nangong sampai datang sendiri. Si Li Jun itu bakal kena batunya. Nona Nangong, sebenarnya ini hanya salah paham. Li Jun tidak bermaksud lancang mengaku-ngaku begitu. Tidak bermaksud lancang katanya. Tadi bocah ini sombongnya minta ampun.
Apa kau tidak dengar omongannya tadi? Nona Nanggong, mohon Anda harus menghukum orang ini seberat-beratnya. Kalau tidak, nanti sembarang orang berani membawa-bawa nama keluarga Nanggong untuk menipu sana-sini. Saya jadi penasaran, bagaimana caranya dia merusak nama baik keluarga Nanggong saya. Si Li Jun ini bilang bukan cuma kenal Anda, tapi dia juga bilang kalau aset keluarga Nanggong di Chuzhou, semuanya ada di bawah kendalinya. Dia juga bilang akan menyuruh keluarga Nanggong membatalkan kerjasama dengan keluarga Qi. Oh ya, sampai begitu rupanya. Nona Nanggong orang macam ini harus diberi pelajaran keras. Kalau tidak nanti siapa saja bisa mencatut nama besar keluarga Nanggong dan merusak reputasi keluarga Anda. Tapi apa yang dikatakan Li Jun memang benar kok. Dia memang berhak mewakili keluarga Nanggong saya. Apa mana mungkin begitu? Dia kan cuma bocah miskin yang baru keluar penjara. Memangnya dia siapa sampai bisa kenal tokoh besar seperti Anda? Ternyata Li Jun benar-benar kenal Nanggong Sue. Tuan Li, ini salah saya karena kurang becus mengurusnya. Saya tidak segera mengumumkan identitas Anda pada publik. Akibatnya ada orang-orang buta mata yang berani menyinggung Anda. Aset keluarga Nanggong di Chuzhou yang bernilai puluhan triliun rupiah. Semuanya sudah dipindahkan atas nama Tuan Li Jun. Selain itu, Tuan Li Jun juga memegang kartu tertinggi keluarga Nanggong. Beliau memiliki wewenang pengambilan keputusan tertinggi di keluarga Nanggong. Statusnya setara dengan saya di keluarga ini. Apa? Nona Nanggong kan putri tertua keluarga Nanggong, satu-satunya pewaris. Masa Li Jun punya kekuasaan yang sama dengannya? Sekarang apa kau masih keberatan kalau kerjasama kita batal? Nona Nanggong, saya benar-benar tidak tahu kalau Li Jun punya hubungan sedekat ini dengan keluarga Nanggong. Saya mohon jangan hentikan kerjasama ini. Seluruh dana keluarga Qi sudah kami pertaruhkan di sini. Kami tidak sanggup menanggung kerugiannya. Percuma kamu memohon padaku soal ini. Tuan Li yang memegang keputusan. Li Jun. Tolong berbaik hatilah, ampuni saya kali ini. Saya tidak akan berani macam-macam lagi. Bukannya tadi kau sombong sekali, sekarang sudah terlambat untuk minta ampun. Saudara Cao, cepat bantu aku. Li Jun, aku benar-benar sadar aku salah. Aduh. Li Jun, bisakah kau pertimbangkan demi aku? Ampuni dia sekali ini. Tang Haishan ini memang orang yang baik hati. Tapi dia itu bukan sadar kesalahannya. Dia cuma ketakutan. Kalau saja Nona Nanggong tidak datang, dia pasti sudah menghabisiku sampai ke akar-akarnya. Paman Tang tidak usah membujukku lagi. Direktur Qi, coba kau lihat. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Li Jun, kau benar-benar tega sekali. Apa kau tidak akan memberiku jalan hidup sedikit pun? Bukankah kau dulu juga tidak memberiku jalan hidup? Aku hanya membalasmu dengan cara yang sama. Persis seperti yang kau lakukan padaku. Bagus-bagus sekali. Li Jun, kau yang memaksaku melakukan ini. Kita lihat saja nanti. Li Jun, si Kiding Niang itu berani-beraninya mengancammu. Sepertinya dia tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun kekuasaan keluarga Nanggongku jauh lebih besar daripada keluarga Qi. Tapi kita juga harus mengikuti aturan main. Tidak bisa langsung menyerangnya begitu saja. Tidak masalah, keluarga Qi yang kecil itu sama sekali tidak kuanggap. Ngomong-ngomong Li Jun, keluarga Nanggong dan keluarga Qi sudah memutus kerjasama. Tapi untuk proyek keluarga Nanggong di Chuzhou, masih membutuhkan mitra kerjasama yang baru. Apa kau punya kandidat yang cocok? Kalau begitu serahkan saja pada keluarga Tang. Bisa bekerja sama dengan keluarga Nanggong. Keluarga Tang bisa langsung melesat menjadi keluarga nomor 1 di Chuzhou. Keluarga Tangku akan berjaya. Li Jun, kau sungguh terlalu baik pada Paman Tang. Sampai memberikan proyek sebesar ini kepada keluarga Tang kami. Paman Tang Tangzu adalah temanku. Proyek ini diserahkan kepada siapapun sama saja. Memberikannya pada keluarga Tang sama saja memberikannya pada orang sendiri. Benar-benar kita ini satu keluarga. Xiao Zhu, mulai sekarang, kau harus lebih sering bergaul dengan Tuan Li Jun. Orang yang begitu hebat dan berbakat sepertinya, mau cari di mana lagi coba? Aduh, ayah, bukannya tadi ayah menyuruhku jangan terlalu dekat dengan Li Jun, dan menyuruhnya menjauhiku. Kenapa kau malah membongkar aib ayahmu sendiri? Paling-paling aku tinggal minta maaf padanya. Paman Tang di posisimu saat ini, aku bisa memaklumi beberapa hal. Nona Nanggong, bolehkah aku melakukannya? Tentu saja boleh. Semuanya terserah Tuan Li saja. Ngomong-ngomong Tuan Li, kali ini aku mencarimu karena ada satu hal yang ingin ku minta tolong padamu. Ada masalah apa? Kamu masih ingat kejadian waktu aku diburu orang tempo hari? Ah ya, aku ingat. Yang memburuku adalah musuh bebuyutan keluarga Nanggong. Orang-orang dari keluarga Zhou. Waktu itu keluarga Zhou gagal membunuhku. Jadi mereka mengirim orang baru lagi ke Chuzhou. Para pengawalku sepertinya bukan tandingan mereka. Makanya aku ingin memintamu menjadi pengawal pribadiku. Hanya untuk melindungiku sementara selama beberapa hari. Bukan menyuruhmu jadi pengawal sungguhan selamanya. Baiklah, aku setuju. Ini tempat tinggalku di Chuzhou. Duduklah dulu santai saja. Tidak usah sungkan. Wah, mewah sekali. Sofa kulit aslinya terasa nyaman banget disentuh. Kakakmu mau apa? Li Jun, aku kan cantik begini. Mau tidak jadi pacarku? Anu. Aku sudah punya tunangan. Aku tahu kok. Tapi nona besar keluarga Tang juga tahu kan?
Dia juga sama sekali tidak keberatan tuh. Sudahlah, aku tidak menggodamu lagi, cuma bercanda kok. Li Jun, aku mau bicara hal serius. Keluarga Zhou sekarang mengirim pembunuh bayaran yang sangat hebat untuk memburuku. Bukan cuma itu, di Chuzhou keluarga Zhou juga punya mata-mata yang sangat andal. Jadi, setiap gerak-gerikku tidak akan luput dari pengawasan mereka. Mereka pasti akan bertindak dalam 1 atau 2 hari ini. Tenang saja. Selama ada aku di sisimu, siapapun yang datang bakal percuma. Guruku pernah bilang, ilmu bela diriku adalah yang terhebat di seluruh Daxia. Adik Li Jun, kata-katamu itu terlalu sombong. Ketua Zhou, ternyata kau. Aku mengerti sekarang. Ternyata mata-mata keluarga Zhou di Chuzhou adalah kau. Sungguh tidak kusangka. Kau menyembunyikan identitasmu dengan sangat rapi. Benar, Nona Nangong memang cerdas. Aku Zhou sejak awal memang orang keluarga Zhou. 10 tahun lalu aku datang ke Chuzhou. Keluarga Zhou lah yang membantuku sampai ke posisi ini. Anak muda. Sebenarnya aku sangat mengagumimu. Tidak kusangka kita harus bermusuhan seperti ini. Begini saja kalau kau pergi sekarang. Dan putuskan hubungan dengan Nangong Sui. Aku jamin tidak akan melukaimu sedikit pun. Ketua Zhou, maaf aku tidak bisa menurutinya. Aku sudah berjanji pada Nona Nangong untuk melindunginya. Apalagi Nona Nangong adalah temanku. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Ketua Zhou, aku juga ingin menasihatimu. Cepatlah pergi. Keluarga Zhou hanya bisa main kotor dan membunuh diam-diam. Tidak pantas kau setia pada mereka. Hahaha, aku terlahir sebagai orang keluarga Zhou. Hal itu tidak bisa diubah. Li Jun, aku tanya terakhir kalinya. Kau yakin mau melawan keluarga Zhou? Tentu saja aku pantang mundur. Sayang sekali. Aku tahu kau sangat hebat. Tapi kali ini kau tidak akan bisa melindunginya. Orang-orang kuat yang dikirim keluarga Zhou bukan lawan yang bisa kau hadapi. Zhou Bikun tak usah banyak omong dengannya. Bocah ini memang cari mati, bunuh saja sekalian. Habisi dia. Jagoan ya, aku ingin lihat seberapa jago kau. Li Jun, jangan lengah. Keluarga Zhou sudah bersiap matang kali ini. Tenang saja. Majulah. Boleh juga kau bocah, boleh juga kemampuanmu. Li Jun, tak kusangka. Bahkan jagoan kiriman keluarga Zhou bukan tandinganmu. Ketua Zhou, pergilah sekarang. Aku tidak akan mempersulitmu, aku orang keluarga Zhou. Sebagai anggota keluarga Zhou, kalau tugas belum selesai, aku tidak akan pergi. Li Jun, maafkan aku. Kalian semua. Hari ini kau dan Nangong Sui harus mati. Sayang sekali pistol bukan segalanya. Para pembunuh sudah kubereskan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba aku merasa agak tidak enak badan. Bisakah kau tinggal sebentar temani aku? Apanya yang sakit? Cepat beritahu aku. Di sini rasanya agak nyeri. Bisa tolong pijatkan? Ini rasanya kurang pantas. Apanya yang tidak pantas? Cuma sakit sedikit di sini kok. Bukannya ini namanya menggoda. Laki-laki mana yang tahan digoda begini? Kalau begitu, biar ku pijat yang enak ya. Semua tadi itu kulakukan dengan sukarela. Aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu mengenai tunanganmu itu. Aku juga tidak akan menyusahkanmu. Mulai detik ini, kau adalah wanitaku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Li Jun, sekarang aku sudah jadi milikmu. Segala milikku adalah punyamu, termasuk semua aset keluarga Nangong. Tapi meski rencana keluarga Zhou gagal, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Dengan cara main mereka, pasti mereka akan melacakmu. Tenang saja, kehebatan suamimu ini bukan cuma diranjang. Keluarga Zhou yang sepele itu tidak ada apa-apanya. Berbekal ilmu kungfu hebat warisan guru padaku, tak peduli trik licik apa yang dimainkan keluarga Zhou, aku akan buat mereka membayar dengan darah. Li Jun, kau memang hebat. Aku percaya padamu. Berbaring di kasur villa besar ini rasanya nyaman sekali. Sekarang aku juga sudah punya uang, saatnya membelikan Bibi dan Wei Wei villa besar baru. Biar mereka juga bisa hidup enak.
Zenyang, kenapa kau ada di sini? Li Juan sudah menunggumu seharian. Akhirnya kau muncul juga. Apa maksudmu? Kau akan segera tahu. Waktu itu kau membuatku rugi 12 juta. Hari ini akhirnya kau jatuh ke tanganku. Bawa dia. Li Jun, kau pasti tak menyangka. Demi menghabisimu, aku khusus meminta bantuan geng Qinglong, penguasa nomor 1 di Chuzhou. Kali ini riwayatmu tamat. Geng Qinglong. Kenapa takut ya? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Li Jun, biarpun kau baru keluar dari penjara, aku akui kau punya sedikit nyali. Tapi kau hanyalah orang kampungan. Seumur hidup kau takkan bisa menandingi Zenyang. Dasar kalian pasangan bejat. Kalian pikir benar-benar bisa mengalahkanku? Cuma mengandalkan para kroco tak berguna ini. Kalian pikir benar-benar bisa menangkapku? Apa maksud omonganmu? Aku cuma sengaja membiarkan diri ditangkap, supaya aku bisa melihat siapa backingan di belakang kalian. Sekarang kelihatannya. Ternyata cuma segini. Hahaha. Li Jun sudah mau mati masih saja sok jago. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu ngerinya geng Qinglong. Hei. Ketua Liu, dengar tuh betapa sombongnya bocah ini. Dia sama sekali tidak memandang geng Qinglong. Bocah. Berani-beraninya meremehkan geng naga biru kami. Hari ini gue ajarin lu gimana cara nulis kata mati. Geng naga biru kami sudah berkuasa di Chuzhou selama 30 tahun lebih. Belum pernah gue lihat orang sesombong lu. Cuma gara-gara omongan lu barusan, hari ini bakal gue bikin lu nyesel seumur hidup. Ngomong sekarang, lu mau patah tangan atau patah kaki? Emangnya posisi ketua wilayah di geng naga biru itu tinggi banget ya? Apa sebanding sama jagoan utama? Jagoan utama di geng naga biru kami itu posisinya cuma satu tingkat di bawah ketua geng. Status gue jelas nggak ada apa-apanya. Tapi ngomongin semua itu nggak ada gunanya. Jangan bilang lu kenal Bang Leopard ya, Ketua Liu. Jangan dengerin omong kosong dia. Bocah ini sebelum masuk penjara cuma mahasiswa kere. Dia juga baru aja bebas belum lama. Mana mungkin kenal sama jagoan utama geng naga biru? Apa? Lu bilang dia pernah mendekam di penjara? Bang Leopard juga pernah masuk sel. Lu kenal sama Bang Leopard? Nggak bisa dibilang kenal. Cuma pernah ngehajar dia sekali di dalam sana. Bacot lu. Bang Leopard kami itu jagoan utama geng naga biru. Satu orang bisa lawan belasan orang. Emang lu pantas ngomong pernah ngehajar dia? Awalnya gue cuma mau matahin satu kaki lu. Hari ini dua-duanya harus hancur. Siapa yang lagi ngomongin gue di belakang nih? Bang Leopard, kok abang bisa datang sendiri ke sini? Jagoan utama geng naga biru. Bang Leopard ternyata datang langsung. Bang Leopard ini terkenal banget kejam dan sadis. Li Juan. Hari ini tamat riwayat lu. Hajar aja dia sampai mati sekalian. Bang Leopard, angin apa yang bawa abang sampai ke sini? Gue lagi bantuin tuan muda Zeng beresin bocah ini. Bocah ini sombongnya udah nggak ketulungan. Berani ngeremehin geng naga biru kami. Sama abang juga dia ngomongnya lancang banget. Bentar lagi gue bakal. Biar gue hajar dia buat lu. Bener banget Bang Bao. Siapa sih yang gak tahu nama besar abang? Jangan kasih ampun tuh bocah. Iya bener banget tuh. Bang Bao, kok lu malah pukul gua? Tuan Li, kita ketemu lagi nih. Sejak terakhir kali Anda kasih pelajaran di penjara waktu itu, saya udah benar-benar sadar sama kesalahan saya. Baguslah kalau udah sadar. Ini ada apa sih? Jagoan andalan geng Qinglong ternyata hormat banget sama dia. Gimana nih? Saya gak mau banyak omong lagi. Ada orang yang pakai nama kamu buat nyari masalah sama saya. Menurut kamu harus diapain nih? Tuan Li, tenang aja. Saya pasti bakal kasih pelajaran yang bikin Anda puas. Bang Bao, kita omongin baik-baik dong. Ngomong apaan lu bangsat? Berani-beraninya lu kurang ajar sama Tuan Li. Lu udah bosan hidup ya, Bang Bao? Ampun bang, saya salah. Saya benar-benar salah woi kalian. Seret pasangan anjing ini ke danau kasih makan ikan. Bang Bao. Bang Bao, Bang Bao, Bang Bao. Ngapain masih bengong aja? Sini lu. Beraninya lu nyentuh Tuan Li. Hari ini gua patahin kaki lu. Lu terima gak? Saya terima bang. Tuan Li, gimana, apa Anda udah puas? Ya udahlah, cukup. Li Jun, kamu gak apa-apa kan? Aku denger kamu dibawa orang. Aku panik banget tahu. Gak apa-apa kok, semuanya udah beres. Bawa pergi.
Ah, ah, ah. Syukurlah kalau begitu. Astaga, aku kaget setengah mati. Kamu lihat apa sih? Hanzuo segitu paniknya. Kamu khawatir banget sama aku ya? Jangan-jangan kamu naksir aku ya? Di siapa juga yang naksir kamu? Kamu kan tunangannya Gu Yuan. Terserah kamu suka atau tidak. Pokoknya aku suka sama kamu. Malas ngomong sama kamu. Ketua, tunggu aku dong. Li Jun menghajarku sampai begini. Ketua harus balaskan dendamku ya. Aku benar-benar tidak terima. Tenang saja, aku sudah atur semuanya. Si Li Jun itu hidupnya tidak akan lama lagi. Rencana kali ini sangat sempurna. Hanzuo, hari ini kamu cantik sekali. Ngomong apa sih kamu? Urusan kamu curi-curi cium tadi belum selesai ya? Terus kamu mau selesaikan bagaimana? Aku sudah siap jual diri kau buat bayar utang, tapi mobil ini terlalu sempit. Bagaimana kalau ke rumahmu saja? Dasar mesum. Halo bos toko barang antik. Apa kalian menemukan tambang batu mentah? Mau kerja sama denganku? Bos, ada apa sebenarnya? Coba cerita detailnya. Begini Pak Li. Saya sedang di Dianan, menemukan satu area tambang. Tapi kemampuan saya masih kurang. Saya ragu, makanya ingin ajak Pak Li kerjasama. Siapa tahu Pak Li berminat. Tentu saja berminat. Kapan berangkat? Sebaiknya malam ini juga jalan. Li Jun, aku juga mau ikut. Azu, daerah tambang di sana itu kacau dan berbahaya. Kamu lebih baik tinggal di Chuzhou saja. Kalau begitu kau harus hati-hati. Area tambang yang kubilang itu ya di sini. Ini mana bisa disebut area tambang? Ini jelas-jelas tanah kosong. Katakan siapa yang menyuruhmu. Kau memang hebat. Sekali lihat langsung ketahuan. Tempat ini memang bukan area tambang. Aku juga dipaksa. Li Jun adalah orang yang kusuruh memancingmu ke sini. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu bodoh. Gampang sekali tertipu. Qi Dingjiang, ternyata kau lagi. Kalian ayah dan anak benar-benar terus menghantui. Dulu sudah kumohon jangan hentikan kerjasama dengan keluarga Nangong. Tapi kau malah mau menghabisi kami sampai ke akar-akarnya. Tidak menyangkakan suatu hari kau akan jatuh ke tanganku. Sekarang kau berlutut dan bersujudlah. Siapa tahu kalau aku senang mayatmu akan kubiarkan utuh. Ketua, kenapa Anda datang ke sini? Ada masalah apa? Aku tidak sengaja mendengar percakapan ayah dan anak itu. Lalu aku ditangkap. Kidong malah membiusku dengan obat. Aku susah payah kabur untuk mencarinya. Ayah dan anak keluarga Ki itu pantas mati. Bocah yang akan mati adalah kau dan gadis ini. Karena dia sudah mengantar nyawa, sekalian saja kubereskan kau, lalu bawa dia pulang untuk mainan anakku. Inilah akibatnya menyinggung keluarga Ki. Setelah kau mati, wanitamu masih akan dipermainkan anakku. Hahaha. Kau benar-benar sakit jiwa. Jangan cuma besar mulut. Aku tahu kemampuanmu. Tapi coba lihat ini apa. Habisi dia. Mana mungkin. Qi Dingjiang, kau sudah berkali-kali cari mati. Hari ini aku kabulkan permintaanmu. Li Jun. Tuan Li, jangan bunuh aku. Aku juga terpaksa. Tangzu, ayo aku antar kamu pulang ke kota. Lihat. Li Jun, cepat tolong aku. Bajingan dari kilin itu mencekokiku obat perangsang. Tolong aku, kalau tidak aku bisa mati. Tidurnya nyenyak sekali. Li Jun, aku pergi dulu. Anggap saja kejadian semalam itu cuma mimpi. Pasti karena Guyan. Makanya ketua mengambil keputusan seperti itu. Tapi aku, Li Jun, bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Apa belum ada kabar dari ayah? Sementara ini kami belum bisa menghubungi kepala keluarga. Apa? Ayahku tewas. Tewas di daerah perbatasan. Li Jun. Aku akan mencincangmu sampai habis. Padahal kepala keluarga pergi membawa pistol. Tapi masih bukan tandingan Li Jun. Dengan sisa kekuatan kita.
Takutnya kita tidak akan bisa mengalahkan bocah itu kalau kekuatan keluarga kita tidak mampu melawannya. Maka carilah orang yang sanggup membereskannya. Apa Anda sudah punya calon? Cari geng Qinglong. Geng Qinglong adalah geng terbesar di Chuzhou. Asalkan mereka turun tangan, pasti bisa memenggal kepala anjing Li Jun. Ayo pergi sekarang. Berhenti kalian siapa? Tanpa perintah ketua kami, siapapun dilarang masuk. Bung! Saya Qi Dongjun tuan muda sulung keluarga Qi. Saya datang untuk memberi ketua kalian, mengantarkan uang. Antar uang ya sudah masuk sana. Terima kasih Bung. Saya menghadap ketua Wei. Nama saya Qi Dongjun. Oh ternyata tuan muda Qi. Geng Qinglong dan keluarga Qi tidak pernah ada urusan. Ada perlu apa tuan muda Qi mencari saya? Ketua kedatanganku kemari adalah ingin memintamu membereskan seseorang. Di kartu ini ada uang 5 juta. Setelah berhasil semuanya jadi milikmu. 5 juta bukan jumlah yang sedikit loh. Entah siapa yang ingin tuan muda Qi habisi. Cuma orang kecil yang baru keluar penjara. Namanya Li Jun. Cuma Kroco tadi kenal. Dia yang membunuh ayahku. Aku menginginkan nyawanya. Ketua kau tidak boleh menyanggupinya. Oh, kenapa ini kan 5 juta? Setara dengan pendapatan geng Qinglong kita selama 3 bulan. Ketua kau tidak tahu betapa hebatnya Li Jun ini. Kemampuannya tidak berada di bawahku dan orang ini sangat aneh. Ketua sebaiknya jangan cari masalah dengannya. Ketua si Li Jun ini walaupun hebat. Tapi geng Qinglong kita punya begitu banyak orang. Masa tidak mampu melawan dia sendirian, karena Li Jun begitu hebat. Sepertinya urusan ini jadi sulit ya, ahaha. Jadi harus tambah uang. Aku bayar 10 juta untuk nyawanya bagaimana? Hahaha. Ketua jangan kumohon. Geng Qinglong meski menang jumlah, tapi Li Jun itu benar-benar susah dihadapi. Abao kau adalah petarung andalan geng Qinglong. Juga orang yang paling aku percaya. Saudaraku kenapa kau bicara hal yang mematahkan semangat begitu? Di Chuzhou siapa yang berani melawan geng Qinglong? Kau benar-benar membuatku kecewa. Ketua kesetiaanku padamu disaksikan langit dan bumi. Justru karena aku setia padamu, makanya aku menasihatimu. Sudah cukup jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan masalah ini. Tuan muda Qi tawaran ini aku terima. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Ketua Wei di kartu ini ada uang 5 juta. Setelah urusan ini beres, bagaimana kalau sisa 5 jutanya aku transfer ke kartu ini saja? Hahaha. Aku sangat percaya pada reputasi tuan muda Qi. Li Jun kali ini kau pasti mati. Ketua Wei kalau tidak ada urusan lain. Aku pamit dulu. Ayo sini duduk. Minum dulu lah. Hehehe. Bicara soal uang ini, memang benar-benar benda yang bagus. 10 juta bisa didapatkan dengan begitu mudah. Ahahaha. Kali ini kau benar-benar salah. Hari ini aku sudah cukup bersabar menghadapimu. Kalau lain kali kau berani bicara begitu lagi jangan salahkan aku, jika aku bertindak kasar. Li Juan akhirnya kau kembali juga. Kenapa kangen ya sama aku? Ih jangan kegeeran deh. Sedang apa sih ini kan di kantor? Tidak enak loh kalau dilihat orang. Kakak di mana? Ibuku kecelakaan. Apa kirimkan lokasinya padaku? Aku akan segera ke sana. Ada apa? Ayo cepat jalan. Xiao Wei bagaimana keadaan bibi? Kak ibu ditabrak motor badannya berlumuran darah. Kalau sampai terjadi apa-apa pada ibu, aku harus bagaimana? Xiao Wei tenanglah. Bibi pasti akan baik-baik saja. Meskipun kondisinya sangat parah, aku pasti akan merebut bibi kembali dari gerbang kematian. Kak. Dokter bagaimana ibu saya? Bagaimana kondisinya? Maaf kami sudah berusaha semampu kami. Jangan khawatir, jangan cemas aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan menyelamatkan bibi. Hei anak muda, apa yang kau lakukan? Orang mati tak mungkin hidup kembali. Kamu jangan bikin onar di sini.
Asalkan menggunakan mantra pemanggil jiwa, aku pasti bisa menarik Bibi kembali dari gerbang kematian. Biarpun harus mengorbankan umurku itu sepadan. Kebaikan Bibi padaku sebesar gunung. Aku harus menyelamatkannya. Hei, kau sedang apa? Ini rumah sakit. Bukan tempatmu untuk gila-gilaan. Cepat keluar, atau akan kupanggilkan satpam. 3 Sukma kembalilah pada Raga. Aisi, apa yang kau lakukan? Dia sudah benar-benar mati, mana mungkin bisa hidup lagi. Bibi akan segera sadar. Anak muda, jangan membohongi diri sendiri, monitor jantungnya sudah garis lurus sejak tadi. Bagaimana mungkin? Ibu sadar, ibuku benar-benar sadar. Iya, Li Jun berhasil menyelamatkan Bibi. Bibi sekarang butuh ketenangan. Ayo kita bicara di luar. Masih ada urusan lain. Tabib Dewa, Anda benar-benar Tabib Dewa. Saya mohon terimalah saya sebagai murid. Saya rela melayani keperluan Anda. Disuruh kerja bagai kuda pun saya mau. Bukan aku tak mau mengajarimu, tapi ilmu medis ini takkan bisa kau pelajari. Kenapa? Apa karena ini pengobatan tradisional? Saya rela tinggalkan kedokteran barat demi belajar ini. Ini bukan pengobatan tradisional. Tepatnya ini adalah ilmu kesaktian Tao. Ilmu kesaktian bisa menghidupkan orang mati, jelas itu ilmu dewa. Kak. Terima kasih, kamu ini. Bicara apa sih? Kita kan satu keluarga. Mana mungkin aku diam saja melihat Bibi celaka. Tuan Tabib Li, aku akhir-akhir ini sering susah tidur dan banyak mimpi. Gimana kalau kamu periksa aku juga? Kamu tuh cuma kurang penghangat ranjang. Nanti malam datanglah ke rumahku, biar aku lancarkan aliran darah di seluruh tubuhmu. Kamu ini ya? Aduh, mau bunuh suami sendiri ya? Kalau berani kurang ajar lagi, awas ya, nanti aku kasih tahu rasanya di amuk wanita. Lu yang namanya Li Jun kan? Ikut gue sekarang. Ketua kami mau ketemu. Siapa kalian? Atas hak apa kalian bawa Li Jun pergi? Gue dari geng Naga Biru. Orang yang diundang ketua kami. Belum ada yang berani nolak. Kalau lu enggak mau ikut sekarang, gue enggak bisa jamin lain kali. Apa keluarga dan teman-teman lu bakal ikut terseret masalah ini? Berani-beraninya lu ngancam gue, bukan cuma ngingetin alamat rumah lu dan sekolah adik perempuan lu. Kami tahu seluk-beluknya dengan jelas. Oke, gue ikut kalian. Gue mau lihat sehebat apa sih kalian. HMPH. Jangan Li Jun, kamu nggak boleh pergi sama mereka. Kelihatan banget mereka itu punya niat jahat. Pasti mereka sudah rencanain ini matang-matang. Kamu jangan nekat nyerahin diri. Tenang saja. Ayo jalan. Aduh. Gimana ini? Berhenti, siapa lu? Bukannya ketua kalian yang suruh gue datang. Ngapain kalian halangi gue? Memang benar ketua kami yang cari lu. Tapi ketua kami pesan. Sebelum ketemu dia, Biar kau berlutut di sini selama 1 jam dulu. Berlutut saja sana sama mbahmu. Kudengar kau mencariku ya bocah. Nyalimu besar juga. Berani menyentuh orangku, kau tahu apa akibatnya? Memukul orangmu itu bukan masalah besar. Kalau aku marah kuratakan seluruh geng Qinglong kalian. Katakan ada urusan apa mencariku? Li Sue, kau besar mulut juga ya? Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Biar kau paham aturannya. Sini berlutut. Sekarang kita bisa bicara serius. Ada orang bayar mahal untuk nyawamu. Tak kusangka kemampuanmu boleh juga bocah. Tapi tadi itu cuma pemanasan. Kau tahu, kenapa geng Qinglong milikku bisa berkuasa di Chuzhou? Bukan karena jumlah orang yang banyak, tapi karena ada aku ketuanya di sini. Ketua, jangan salah langkah lagi. Meski kungfumu hebat, tapi kau jelas bukan tandingan Li Jun. Tutup mulutmu, berani bicara satu kata lagi, kuhabisi nyawamu. Cuma segini saja.
Tuan. Ampuni saya buta tidak mengenali orang hebat, tolong lepaskan saya. Tadi waktu mau ambil nyawaku. Kau tidak sesopan ini. Sekarang baru tahu rasa takut. Ampun. Dasar sampah tidak berguna. Bang Jun ini benar-benar bukan urusanku. Aku sudah menasihatinya berkali-kali. Dia tidak mau dengar. Kau ternyata tahu diri juga. Ngomong-ngomong siapa yang bayar nyawaku? Ki Dong Jun orangnya. Dia bayar 10 juta buat nyawamu. Ternyata benar dia tebakanku tepat. Kau tahu dia ada di mana sekarang? Aku tidak tahu. Biar aku coba meneleponnya untuk memancing dia keluar. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang tidak aktif, ponselnya mati. Sepertinya dia bersembunyi. Baik, aku mengerti. Awasi dia ketat-ketat. Kalau ada kabar segera beritahu aku. Kau dengar tidak tenang saja. Ketua sudah tiada. Geng King Hong sekarang ada di bawah kendaliku. Mulai sekarang akulah mata dan telingamu. Pasti akan kuawasi dia dengan ketat untukmu. Bagus, masa depanmu cerah. Aku mengandalkanmu. Li Jun, cepat tolong aku. Du Ming menyuruh orang mengepung mobilku. Aku tidak tahu harus bagaimana, Li Jun. Kau tahu siapa Du Ming kan? Du Ming itu orangnya sangat kejam. Dendamnya sangat kuat. Siapapun yang cari masalah dengannya tidak akan berakhir baik. Tahu begitu waktu itu kuhabisi saja dia. Antar aku menemuinya sekarang. Baik, mobil sudah siap di luar. Ayo jalan, Kak. Tuan muda Li Jun. Li Jun. Akhirnya kau datang juga. Waktu itu di gedung grup Junlin kau berani memukulku. Tidak menyangka akan ada hari ini kan? Lepaskan dia dulu. Sebagai laki-laki, menjadikan wanita sebagai sandera apa hebatnya? Hahaha. Melepaskannya mana mungkin? Hari ini akan kubuat kau merasakan pedihnya kehilangan kekasih. Kak Li, tolong aku. Tunggu dulu. Yang kau incar itu aku. Biar aku yang gantikan dia. Ikat saja aku dan lepaskan dia bagaimana? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi giliranmu. Aku tidak mau kamu menggantikanku. Kamu akan mati. Aku tidak mau kamu menggantikanku. Tuan muda. Kamu adalah orang yang benar-benar aku cintai. Menukar nyawaku denganmu. Aku rela melakukannya. Ayo. Ikat aku. Romantis sekali, sialan. Hari ini akan aku kabulkan keinginanmu. Cepat ikat dia. Kalau mati kita mati bersama. Aku tidak mau pergi sendiri. Aku mohon padamu, Li Jun. Aku mohon istriku jangan pergi. Li Jun. Aku tidak mau, Li Jun. Bocah, sekarang saatnya kita buat perhitungan. Dari kecil sampai besar, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh seujung jari Du Ming. Du Ming, karena kau sudah melepaskan Guyan. Aku beri kau satu kesempatan. Lepaskan aku dan akan kuampuni nyawamu. Hahaha. Ampuni nyawaku. Kau sekarang adalah tahananku. Memangnya kau pantas bicara begitu padaku? Mana mungkin. Tali segini tidak bisa menahanku. Kalau bukan karena mengkhawatirkan Guyan tadi, aku malas bersandiwara denganmu. Sekarang saatnya buat perhitungan mati kau. Tembakanmu terlalu lambat. Tidak kena. Tadi sudah kuberi kesempatan. Sayang sekali. Ampun. Dasar sampah. Tuan Li, Anda tidak apa-apa, syukurlah. Kemampuan Du Ming cuma segitu. Ingin melawanku. Dia belum pantas. Terima kasih sudah membawa Guyan pergi tadi. Pak Li, kau sungkan sekali begini. Sudah seharusnya. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Kamu tidak apa-apa kan? Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah baik-baik saja. Aku masih ada urusan sebentar. Aku pergi dulu ya. Li Juan, berjanjilah padaku. Kita tidak akan pernah berpisah ya. Iya. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kak, kalian sudah datang. Ibu sudah jauh lebih baik, sudah bisa makan sendiri. Halo Tante, ini pasti Bu Gu ya? Aku sudah dengar ceritanya dari Xiao Wei. Bu Gu benar-benar cantik sekali. Li Juan. Kamu harus memperlakukan dia dengan baik ya. Bu Gu.
Gadis secantik dan sebaik hati ini susah dicari loh. Dengar tidak? Tante Ren sudah memujiku tuh. Kamu harus benar-benar menjagaku ya. Yan sebenarnya ada hal yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Siapa yang bernama Bapak Li Jun? Saya orangnya ada urusan apa? Saya datang atas perintah Tuan Muda Besar keluarga Zhou untuk menemui Pak Li. Keluarga Zhou cari saya ada urusan apa? Tuan Muda kami, dengar-dengar kemampuan bela diri Pak Li sangat hebat. Sosok yang sangat luar biasa. Ingin mengajak Pak Li bergabung. Asalkan Pak Li bersedia bekerja di bawah Tuan Muda kami. Saya akan langsung berikan 10 juta bagaimana? Tidak tertarik? Pulang dan sampaikan pada tuan mudamu itu, hubunganku dengan keluarga Nangong tidak bisa kalian beli hanya dengan uang 10 juta. Dan satu lagi beritahu tuan mudamu. Jangan berani-beraninya mengincar Nangong Sue lagi, atau akan kubuat dia menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Li Jun, kau itu cuma orang udik yang kebetulan bisa sedikit bela diri. Jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Apa kau tahu seberapa kuat keluarga Zhou itu? Berani-beraninya kau mengancam tuan muda kami. Tamatlah riwayatmu. Cepat pergi sana. Tuan Zhou, si Li Jun itu benar-benar keras kepala dan tidak mempan digertak. Dia nekat mau melawan kita. Dasar orang udik. Dia pikir dia bisa menantang keluarga Zhou, karena dia cari mati. Akan kubuat dia merasakan akibatnya menyinggung aku Zhou Ziang. Segera kerahkan seluruh orang keluarga Zhou di Chuzhou. Buat semua orang yang berhubungan dengan Li Jun merasakan teror. Baik. Kak, Ada apa? tadi waktu aku sedang beli obat untuk ibu di bawah. Ada sepeda motor yang melaju kencang ke arahku. Kalau aku tidak cepat menghindar, mungkin aku sudah tewas tertabrak. Apa? Li Jun, kau ada di mana? Barusan ada orang yang menembaki rumahku. Aku ketakutan setengah mati. Untung saja waktu itu aku sedang di kamar mandi. Kau harus benar-benar hati-hati. Tidak kusangka balas dendam keluarga Zhou datang secepat ini. Zhou Zihao. Karena kau yang menabuh genderang perang, maka akan kuladeni sampai akhir. Xiao Sue, apa kau juga diserang? Tidak, pengawalku banyak. Orang-orang Zhou Zihao untuk sementara tidak bisa menyentuhku. Tapi dia itu sangat licik. Dia pasti akan mengincar orang-orang di dekatmu. Dia sudah mulai bertindak. Xiao Sue, apa kau tahu di mana dia sekarang? Dia ada di kediaman Silver Bay. Malam ini ada pesta di sana. Dia malah mengirimiku undangan. Kebetulan karena lokasinya di Villa Yinwan. Malam ini kita tuntaskan semua dendam di sana. Ini pasti kabar yang sengaja disebar Zhou Zihao. Tujuannya cuma buat memancingmu ke sana. Tenang saja apapun siasatnya. Malam ini dia pasti mati. Li Zhen, gawat. Kita sudah dijebak. Aula pesta ini tidak ada orang sama sekali. Kamu bisa ada di sini? Kan kamu yang suruh aku datang. Aku sudah lihat pesan darimu. Nih, ini kartu ATM yang kamu minta. Kapan aku minta kartu ATM? Hah? Kita berdua sudah tertipu. Ini pasti ulah Zhou Zihao. Nona Nangong baru sadar sekarang. Apa tidak merasa sudah terlambat? Li Zhen, bagaimana? Apa kau suka hadiah yang kusiapkan? Kau bisa mati bersama kekasih tercintamu itu. Li Zhen, aku iri sekali banyak wanita menyukaimu. Sayang sekali kau salah cari lawan. Zhou Zihao, kau mau melawanku. Akhirnya cuma ada satu, yaitu mati. Sayang dia tidak akan bisa menyentuhku. Hahaha. Sudah mau mati masih saja sok jagoan. Tunggu saja, kalian semua akan segera mampus. Zhou Zihao, kau pikir aku sama sekali tidak waspada terhadapmu? Hari ini belum ketahuan siapa yang menang dan kalah. Nangong De keluar. Nangong Sue. Nangong De sudah lama ada di sini. Nangong De, tunjukkan wujudmu pada Nona Besar. Hahaha, Nona Besar. Apa kabar? Hahaha. Nangong De, kenapa kamu bersekongkol dengan Zhou Zihao? Nona, maaf. Sekarang aku orangnya Tuan Muda Zhou, hehehe. Nangong De, keluarga Nangong sudah sangat baik padamu. Beraninya kau mengkhianati Nona Besar. Hati Nona memang baik, tapi bagaimanapun Nona cuma seorang wanita. Membiarkan Nona memimpin keluarga. Keluarga Nangong cepat atau lambat bakal dihancurkan keluarga Zhou. Aku melakukan ini demi masa depanku sendiri. Maaf ya. Nona Besar, setelah kau mati aku akan menguburkanmu dengan layak. Hahaha, bagaimana?
Apa kau merasa putus asa? Li Jun dulu aku ajak gabung kau malah menolak. Sekarang tahukan kehebatan aku Zhou Zihao. Li Jun, kita harus bagaimana? Aku tak menyangka Nangong De itu pengkhianat. Percayalah padaku. Dasar pengkhianat masih berani bicara sok suci. Hari ini aku akan bersihkan sampah keluarga demi Xiao Sui. Kalau bukan karena nona besar, Kau itu cuma gembel. mana pantas bicara dengan kami? Tuan muda Zhou, beri aku kesempatan. Aku mau habisi bocah ini sendiri tentu saja. Lihat saja siapa yang mati, awas. Iya. Haha. Heh. Ini mana mungkin? Ah. Aku salah, aku akan beri kau uang. Aku beri rumah dan aset perusahaan. Zhou Zihao, kejahatanmu harus dibayar. Uh. Zhou Zihao sudah mati. Kalian masih mau membantu penjahat ini? Bibi, aku sudah pesan restoran untuk merayakan kepulangan Bibi. Buang-buang uang saja, kau cari uang kan susah. Lebih baik ditabung buat nikah. Bibi, sekarang aku ini punya uang triliunan. Uang segini bukan apa-apa. Mulai sekarang biarkan aku berbakti dan merawat Bibi. Bagus, hari ini kamu hebat sekali. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa Guyan tidak datang? Gadis itu orangnya baik, jangan sampai mengecewakan dia. Apa kamu tidak memberitahunya apa yang terjadi? Ini semua gara-gara utang asmara kakak Yang. Terlalu banyak jadi bingung bagaimana menghadapinya. Nona Guya. Sembarangan. Apanya yang sembarangan, ucapannya benar kok. Li Jun, sampai kapan kamu mau bersembunyi? Kak, bagaimana dengan 3 kakak perempuan ini? Masing-masing punya kelebihannya. Kak Guyan itu lembut. Kak Tangsu itu lincah. Kakak senior Nangong itu keren. Bagaimana, sudah memutuskan mau pilih yang mana? Masalah ini lebih sulit daripada menghadapi Zhou Zihao. Li Jun, sedang apa kau? Cepat ke sini, bukakan pintu mobil untuk Bibi. Benar-benar tidak peka sama sekali. Aku tabrak mati kau. Mampus kau. Ah. Li Jun, lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Wei, panggil polisi. Li Jun, awas kau ya. Jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu, brengsek. Sun. Kamu tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa, kami tadi cemas setengah mati. Tidak apa-apa, lihat aku baik-baik saja kan. Asalkan mulai sekarang kalian tidak marah lagi padaku, itu sudah cukup. Ya.